Semua orang tertegun sejenak, lalu bergegas masuk ke aula bersamaan. Wei Qilu dan yang lainnya berpencar ke tiga arah, sementara Su Tang melirik sekeliling dan melayang menuju aula belakang. Ada terlalu banyak senjata spiritual, dan Su Tang tidak ingin menyentuh dan merasakannya satu persatu seperti Wei Qilu dan lainnya. Ada pintu sudut di aula belakang. Setelah Su Tang mendorong pintu tersebut, sebuah koridor panjang muncul di depannya, dengan pintu-pintu berdiri di kedua sisi koridor. Su Tang terus membuka pintu, mencari sesuatu yang bisa menarik perhatiannya. Beberapa ruangan kosong, beberapa penuh dengan peralatan dapur, dan beberapa lagi penuh dengan barang-barang lain, yang tak satu pun berguna. Dalam sekejap, Su Tang telah sampai di ujung koridor. Ia tak lagi berharap banyak. Ketika ia mendorong pintu independen terakhir, matanya tiba-tiba berbinar. Itu adalah ruang kerja, dan ia melihat sebuah rak buku. Su Tang bergegas masuk dan menghampiri rak buku. Rak buku itu sangat besar, dengan lebih dari 10 lapis, dan panjangnya lebih dari 20 meter. Namun, tidak ada buku di atasnya, hanya papan kayu yang tertumpuk rapi. Papan-papan itu dibuat dengan sangat halus, seukuran halaman buku, dan tebalnya hanya beberapa milimeter. Ia melayang dan mengambil sebuah papan dari kiri atas. Titik. Su Tang mengetuk papan kayu itu pelan dengan jari-jarinya, dan terdengar suara nyaring seperti logam beradu. Kayu ini sangat aneh dan sekeras logam. Kemudian, Su Tang perlahan membalik papan kayu dan melihat beberapa baris kata tertulis di atasnya. Saat matahari terbit, tiba-tiba aku menyadari bahwa masa lalu telah menjadi kabur. Aku merasakan kepanikan dan keringat dingin. Aku telah menanggung semua rasa sakit, kesedihan, kerja keras, dan kegembiraan yang telah kualami sejauh ini. Semua ini tertanam di hatiku. Aku adalah aku. Tanpa semua itu, siapakah aku? Jadi, saya akan menuliskan apapun yang saya ingat, dan kapanpun suasana hati saya menjadi suram, saya pasti akan kembali dan melihatnya. Su Tang meletakkan papan kayu, melayang lagi, dan merobohkan lebih dari selusin papan kayu dalam satu tarikan napas. 800 awan yang berarak, 30.000 mil bima sakti, hari ini, hanya aku yang tersisa. Sebagian lelah, sebagian telah kehilangan. Xiang Ji, aku pernah berpikir takkan pernah melupakan suaramu, senyummu, dan penampilanmu, tapi entah kapan itu bermula, wajahmu perlahan memudar. Aku tak ingin ini terjadi. Aku ingat saat itu, setiap kali aku memikirkan kebaikanmu padaku, aku merasa kehilangan. Kini, kau bagaikan debu di kerah bajuku. Sekalipun aku enggan menghapusnya, kau perlahan akan menjauh dariku. Namong Jie, kamu seharusnya tidak dipanggil dengan nama itu. Kamu seharusnya dipanggil dengan nama itu, namamu adalah Namong Jie Sese. Aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa wanita itu berhati jahat dan sudah kukatakan padamu untuk tidak mendekatinya, tapi kenapa kamu tidak mendengarkan? Waktu kita di Liu Yun, aku selalu menganggapmu sainganku, tapi aku tak pernah menyangka kau akan benar-benar memberiku kesempatan untuk hidup. Kau bilang itu bukan untukku, tapi untuk Liu Yun. Sayangnya, aku tak bisa memutar waktu. Kalau bisa, aku ingin sekali kembali ke masa lalu, kembali ke masa ketika kita berjalan bersama ke Liu Yun. Aku pasti akan menjadi sahabatmu. Satu demi satu nama muncul di hadapan Su Tang, masing-masing nama melambangkan sebuah kisah, ada yang ditulis dengan sangat sedih, ada yang penuh dengan kebencian. Su Tang tidak tertarik dengan semua ini, ia menggunakan keterampilan istana pikiran untuk membaca 10 baris sekaligus dan membolak-baliknya dengan cepat. Setelah membolak-balik halaman selama sekitar 10 menit, Su Tang tiba-tiba melambat karena dia melihat beberapa informasi aneh. Pasti sudah lebih dari 3.000 tahun sejak terakhir kali aku kembali. Sebenarnya aku tidak perlu masuk, tetapi selalu ada suara di hatiku yang mengatakan bahwa aku harus masuk dan melihat-lihat. Tapi siapa Xiang Ji? Dia tampak sangat penting bagiku. Mungkinkah aku begitu trauma kali ini sehingga aku tidak bisa mengingatnya? Siapakah Namong Jie? Apa aku semakin bingung? Mustahil. Aku sudah membuktikan kecerdasanku dengan lolos dari kematian kali ini, tapi kenapa aku tidak bisa mengingat orang-orang ini? Papan kayu berikutnya memperkenalkan beberapa peristiwa besar yang telah terjadi. Kata-kata seperti langit berbintang dan padang bintang terus muncul. Terkadang, orang yang meninggalkan kata-kata tersebut bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan sesuatu. Terkadang, ia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan orang lain, dan terkadang, ia sedang disesatkan oleh orang lain. Setelah beberapa saat, Su Tang tiba-tiba berhenti bergerak. Sudah hampir 5.000 tahun berlalu. Saya datang ke aula aneh ini dan terkejut. Saya tidak menyangka ada begitu banyak senjata spiritual di aula ini. Hahaha, menarik. Apa yang saya lakukan dengan senjata spiritual itu? Sepertinya saya punya bakat alami untuk menabung. Sehebat apapun senjata, itu tetaplah senjata, tak berguna. Yang kubutuhkan sekarang adalah domain. Hanya lonceng kematian yang terlalu lemah.
Sayang sekali, benih roh yang bisa mencapai level domain sulit didapat. Selama bertahun-tahun, aku belum mencapai apapun. Nasibku sungguh malang. Butuh waktu 6 bulan penuh untuk menyelesaikan semua ini, dan aku benar-benar bingung. Siapa Xiang Ji dan Nan Gong Jie? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Apakah kata-kata ini benar-benar ditulis oleh saya sebelumnya? Font pada baris terakhir sangat tebal, dan jelas bahwa orang yang menulisnya sedang dalam suasana hati yang sangat bingung saat itu. Apa itu Liu Yun? Rasanya aku sudah punya sedikit kesan tentangnya, tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku jadi pusing dan tidak ingat apa-apa. Su Tang hanya merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika ia berada di posisinya, jika ia tidak bisa mengingat si Xiaoru, Wen Xiang, atau teman-teman yang pernah menyentuhnya di masa lalu, apakah ia akan tetap menjadi Su Tang? Su Tang menenangkan diri dan terus membolak-balik halaman. Pria itu tidak pernah menulis nama-nama itu lagi. Seluruh buku dipenuhi dengan kekhawatirannya tentang lingkungannya, kecemasannya tentang promosi, dan hasratnya akan benih roh tingkat domain. Setelah menonton sekitar 20 menit, pria itu tiba-tiba mulai mengumpat. Beraninya mereka, idiot dan brengsek, menyegel domain asli. Pantas saja aku sudah memulihkan diri di domain ini selama lebih dari 1000 tahun tanpa ada kemajuan sama sekali. Aku terluka parah kali ini sampai-sampai aku belum sadarkan diri. Kalau tidak, aku pasti sudah menemukan segelnya sejak lama. Tidak, mungkinkah aku menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan menarik perhatian mereka, sehingga mereka sengaja memasang segel itu. Jika aku bersembunyi di wilayah asli lain lagi, aku akan membasmi semua praktisi di sana. Hanya beberapa Luo Xingjun kecil. Seharusnya aku menyingkirkan mereka lebih awal. Sekarang aku dalam masalah. Energi domainku sudah benar-benar terkuras. Tidak ada cara untuk membuka segelnya. Apakah Paman Sangku akan terjebak di sini dan mati? Seluruh artikel itu kemudian berubah menjadi umpatan dan keluhan. Setelah membaca sebentar, Su Tang menyadari bahwa pria itu telah membuat keputusan. Saat ini, aku hanya bisa melarutkan tubuhku. Jika aku bisa mempertahankan sedikit kesadaran spiritualku dan memulihkan diri selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, aku mungkin bisa memulihkan sebagian energi domainku. Namun, lonceng kematian tingkat domain mungkin akan hancur. Apa yang harus kulakukan? Yah, kalau aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan terlahir kembali. Sekalipun lonceng kematian hancur, masih ada kesempatan untuk memulihkannya nanti. Kalau kesadaran ilahiku lenyap begitu saja, siapa tahu siapa yang akan mendapatkan lonceng kematian, jadi kenapa aku harus mempermudah segalanya bagi orang lain? Melihat ini, Su Tang menarik napas dalam-dalam dan mendongak. Hanya beberapa papan kayu yang tersisa. Sial, aku hampir saja menghancurkan segelnya. Siapa si orang otang pembawa sial itu? Apa yang dia pikirkan? Saat kami memasuki surga di balik surga, dia sama sepertiku, ingin menghancurkan semua segel. Kenapa lelaki tua bermata tiga itu hanya mengobrol sebentar dengannya, lalu berbalik dan bergabung dengannya melawanku? Tidak, baunya seperti benih roh tingkat domain. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mungkinkah itu benih roh ibel? Luar biasa, sungguh luar biasa. Itu pasti benih roh ibel surgawi, dewa tidak akan menghancurkanku. Demi menebus energi domainku, lonceng kematian hampir tak berguna. Jika aku bisa mendapatkan benih roh ibel surgawi, energi domainku seharusnya bisa pulih sedikit. Lalu aku akan segera membuka segelnya. Jiren telah terluka parah olehku, dan domain aslinya telah disegel. Mustahil baginya untuk menerobos. Saat aku keluar, aku akan menemukannya dulu. Aku tidak akan pernah memaafkannya, tidak akan pernah. Aku tak ingin kembali ke wilayah asalku ini lagi. Aku jelas punya kemampuan untuk membalikkan galaksi, tapi aku tak menyangka akan terjebak oleh segel kecil. Aku sungguh tidak akan datang. Dunia ini penuh dengan hal-hal buruk dan kutukan bagiku. Beberapa papan kayu berikutnya berisi kutukan. Su Tang meletakkan papan terakhir, ekspresinya agak bingung. Ia sangat kecewa karena tidak menemukan informasi apapun tentang rahasia spiritual, tetapi ia juga sangat senang karena mendapatkan terlalu banyak informasi. Sebagian besar informasi itu berada di luar pemahamannya saat itu, tetapi itu tidak masalah. Ia mencatatnya di ruang pikirannya, dan cepat atau lambat ia akan memahaminya. Tepat pada saat itu, Wei Qilu dan yang lainnya masuk. Mereka memiliki banyak senjata spiritual di tubuh mereka, semuanya dipilih dengan cermat. Kami telah memilih semua hal yang bagus, jadi jangan mengeluh, kata Wei Qilu sambil tersenyum. Kualitas senjata spiritual di aula sangat bervariasi. Beberapa tidak berguna, sementara yang lain langka dan berkualitas tinggi, bahkan untuk praktisi hebat di tingkat Saint Realm. Membawa kembali senjata spiritual ini pasti akan mengejutkan seluruh sekte. Aku ambil beberapa saja, kata Su Tang dengan tenang. Ia baru saja selesai membaca semua catatan, dan pikirannya masih sinkron dengan penulisnya.
Senjata spiritual apa itu? Itu cuma sampah. Apa ini? Mata Sang Tianliang berbinar ketika melihat papan kayu itu rahasia spiritual. Tidak, Su Tang menggelengkan kepalanya seharusnya, buku harian. Buku harian. Sang Tianliang agak skeptis, lalu berjalan mendekat dan mengambil sepotong kayu secara acak. Kalau mau memahaminya dengan jelas, tetap harus mulai dari awal, kata Su Tang. Ia tidak berniat merahasiakannya. Dengan bantuan teknik istana berpikir, ia butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Jika Sang Tianliang dan yang lainnya ingin menyelesaikannya, setidaknya butuh 1,5 tahun. Lebih dari itu, informasi tersebut merupakan harta yang tak ternilai bagi mereka yang memahaminya, tetapi hanya sekadar keluhan yang tidak berguna bagi mereka yang tidak memahaminya. Aku hanya bercanda denganmu, kata Wei Qilu sambil tersenyum, kita baru saja sepakat bahwa semua senjata spiritual yang kita ambil akan dibagi rata di antara kita berempat. Ya, Fan He juga tertawa. Oh, Su Tang sedikit terkejut, lalu berkata, terima kasih banyak. Mengapa kamu begitu sopan kepada kami? Tanya Wei Qilu. Setelah itu, Wei Qilu dan Fan He juga mengalihkan perhatian mereka ke papan kayu. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah mereka mempercayai Su Tang atau tidak. Mereka harus melihatnya sendiri untuk merasa tenang. Bagaimana jika Su Tang melewatkan sesuatu? Wei Qilu dan yang lainnya memeriksa papan kayu dengan saksama, tetapi setelah lebih dari 1 jam, mereka menyerah. Bagi mereka, hal-hal yang tercatat di papan kayu hanyalah hal-hal remeh yang samar atau tak berarti. Kita istirahat dulu di sini beberapa hari, lalu lihat-lihat. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu, kata Sang Tianliang, ular besar di luar sana tidak akan menunggu selamanya. Kita akan punya kesempatan untuk kabur dalam beberapa hari. Oke, Wei Qilu mengangguk. Ia masih ketakutan ketika menyebut ular besar di luar sana. Lagi pula, tak seorang pun bisa melihat keseluruhan penampakan ular besar itu karena ukurannya yang terlalu besar. Mulutnya saja sudah seperti lubang hitam raksasa yang bisa menelan segalanya. Belum lagi mereka, bahkan Sang Bijak Agung pun mungkin harus menerima kematiannya. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian? Su Tang tiba-tiba berkata. Perjanjian apa? Wei Qilu dan yang lainnya tercengang, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh. Pemilik tempat ini setidaknya harus seorang kultivator di alam Daluo Xingjun, kata Su Tang perlahan, dia mungkin punya beberapa koleksi pribadi. Apapun yang kita temukan, termasuk senjata spiritual di luar sana, akan dibagi rata di antara kita berempat. Wei Qilu dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Namun, aku harap kau bisa menjaga rahasia ini. Bahkan jika kau kembali ke sekte, kau harus tetap diam, kata Su Tang lagi. Tidak bisakah aku memberitahu siapapun, gumam Wei Qilu, bahkan gurumu pun tidak. Aku sudah meninggalkan gunung, kata Su Tang, aku tidak akan bicara. Hubungan antara guru dan murid di dunia kultivasi akan berangsur-angsur berubah seiring bertambahnya kekuatan murid. Ketika kekuatan murid telah menyamai kekuatan guru, ia harus meninggalkan sekte. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat untuk 2 harimau dalam 1 gunung. Pada saat ini, murid harus menjalani kehidupan yang taat dan mengikuti perintah. Cepat atau lambat, ia akan merasa tidak puas dan merusak hubungan antara guru dan murid. Tentu saja, seseorang juga bisa meninggalkan gunung lebih awal. Misalnya, Ku Baobao, seorang murid tahta suci Vajra, meninggalkan Fengshan lebih awal. Jika tahta suci Vajra memiliki masalah dan membutuhkan bantuan Ku Baobao tentu akan membantu dengan sekuat tenaga, tetapi itu bukan tanggung jawab atau kewajiban, melainkan hanya untuk membalas budi. Ada solusi lain, yaitu Sang Master mengundurkan diri dan membiarkan orang lain mengambil alih. Beberapa warisan khusus akan memilih metode ini. Contohnya Wei Qilu. Nama aslinya adalah Wei Zongkun. Setelah ia mengambil alih Qilu Qin, ia menjadi Wei Qilu. Namun, warisan khusus ini sangat langka dan dapat dengan mudah menyebabkan pertumpahan darah. Jika bukan karena campur tangan Guru Su yang benar, kami tidak akan bisa menyelamatkan nyawa, apalagi mendapatkan panen yang melimpah. Fan He berkata, kalau begitu, Guru Su yang akan mengambil keputusan. Benar, kata Sang Tianliang, kami dapat menemukan dunia ini di dalam lonceng berkat Guru Su. Seperti kata pepatah, kita harus selalu mengingat penggali sumur. Tentu saja, kita harus mendengarkan Guru Su dalam hal ini. Baiklah, Wei Qilu tersenyum dan berkata, kalau cuma ada 4 orang, itu hanya akan menguntungkanku, bukan merugikanku. Kalau aku ragu lagi, aku akan jadi kurang ajar. Sudah beres. Su Tang juga tersenyum. Tidak ada kutukan atau sumpah, apalagi kontrak, hanya kesepakatan lisan. Perjanjian semacam ini tampak terlalu sederhana, tetapi sebenarnya sudah sangat formal. Praktisi tingkat Sein berbeda dari orang biasa. Kekuatan mereka semakin kuat, dan pikiran mereka semakin licik dan penuh tipu daya, tetapi dalam hal karakter, mereka menunjukkan tanda-tanda kembali ke alam.
Apa yang mereka katakan adalah apa yang mereka maksud, dan mereka tidak pernah berbohong. Karena perkataan dan tindakan mereka harus sesuai dengan tahu mereka. Di antara beberapa tahta suci di Fengshan, tahta suci mata surgawi memiliki karakter terburuk, sedemikian rupa sehingga setelah Helan Fei Qiong menyerang tahta suci mata surgawi, tahta suci lainnya memilih untuk mengabaikannya. Bahkan singgasana suci mata langit yang memiliki karakter buruk sekalipun tidak akan bertindak gegabah atau mengucapkan hal yang tidak sesuai dengan taunya. Helan Fei Qiong menguasai Fengshan dengan kekuatan besar. Beberapa orang suci tidak berani melupakan ancaman yang ditimbulkan oleh Helan Kongxiang, dan juga takut dengan momentum Helan Fei Qiong yang melonjak, sehingga mereka semua memilih untuk mundur dan membiarkan Helan Fei Qiong berkeliaran di Fengshan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal, ini bukan cara terbaik untuk mengatasinya. Jika mereka berpura-pura mematuhi Helan Fei Qiong dan menipu kepercayaan Helan Fei Qiong, lalu melancarkan serangan besar-besaran saat Helan Fei Qiong lengah, mereka berpeluang besar menempatkan Helan Fei Qiong dalam situasi yang tak terelakkan. Namun mereka tidak akan melakukan itu. Kamu kuat dan berkuasa, aku tak mampu menyinggungmu, jadi aku menjauhimu. Ini tidak bertentangan dengan prinsip mereka, tetapi memilih untuk bersikap munafik dan penuh kebohongan adalah hal yang berbeda. Pada zaman kuno, praktisi hebat yang mencapai alam suci disebut Zenren. Orang seperti ini licik, tetapi tidak licik. Baik atau buruk, ia melakukan segala sesuatunya secara terbuka dan jujur. Ia tidak menyesali apapun yang ia lakukan, baik atau buruk. Terutama perjanjian, sekarang mereka telah mengatakannya, mereka harus menemukan cara untuk memenuhinya. Tentu saja, akan ada pengecualian, tetapi mereka semua adalah praktisi yang telah kehilangan ruang untuk kemajuan dan motivasi. Selama masih ada secercah harapan, mereka akan terus berjuang. Tetapi, Sang Tianliang ragu untuk berbicara. Tapi apa? Tanya Sutang, Tuan Sang, kalau ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara terus terang. Jika ini benar-benar sarang Star-Lord, kita mungkin akan menemukan beberapa harta karun langka dengan kekuatan surgawi. Namun, dengan level kita saat ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mengendalikannya. Menghancurkan mereka hanya akan menimbulkan masalah, jadi kita hanya bisa meninggalkan mereka di sini. Sang Tianliang berkata perlahan, jadi, kita harus memilih seseorang untuk menjaga mereka. Benar, Fan He setuju. Karena kita beraliansi, tentu saja kita perlu memilih pemimpin. Semua hal yang berkaitan dengan aliansi harus diputuskan oleh pemimpin. Wei Qilu mengangguk. Ia tahu Sang Tianliang dan Fan He ada benarnya. Misalnya, jika mereka menemukan pedang spiritual yang sangat kuat, yang hanya bisa dikendalikan setelah mencapai alam Sage Agung, dan mereka belum bisa memahaminya, bagaimana mereka akan membagi keuntungannya. Harus ada seseorang yang bertanggung jawab. Jika 4 orang masing-masing memiliki pendapat sendiri, perdebatan akan sulit tercapai, dan hanya akan merusak keharmonisan. Kalau bukan karena Tuan Su, kita pasti kesulitan menemukan tempat ini, kata Sang Tianliang, kurasa Tuan Su yang seharusnya memimpin urusan aliansi ini. Itu benar, kata Wei Qilu. Fan He tentu saja tidak keberatan. Hubungannya dengan Sutang selama ini cukup baik. Sutang tidak menyerah pada mereka di saat-saat kritis, yang menyebabkan terungkapnya keajaiban di dalam lonceng pemakaman. Terlebih lagi, jika Fan He atau Sang Tianliang yang menjadi pemimpin, Wei Qilu pasti akan ragu. Fan He dan Sang Tianliang pasti akan merasa tidak nyaman dengan Wei Qilu sebagai pemimpin. Hanya Sutang yang cocok. Terima kasih atas kepercayaanmu. Sutang tersenyum dan berkata, kalau begitu, izinkan aku berjanji. Mulai sekarang, aku, Puncak Qianqi, akan menyediakan semua ramuan yang kau butuhkan untuk kultivasimu. Terima kasih, Tuan Su, atas keramahannya. Hehe, kata Fan He sambil tersenyum. Aku tidak kekurangan ramuan, kata Wei Qilu. Ayolah, Wei Seng, kau bahkan membawa pil pengumpul 5 bunga, dan kau masih saja bicara besar. Kata Sang Tianliang sambil tersenyum. Pil-pil itu buatanku sendiri, jadi tentu saja aku tidak akan memberikannya begitu saja, teriak Wei Qilu. Wei Tua, apa yang kau inginkan? Tanya Sutang. Coba kupikirkan. Wei Qilu merenung sejenak, lalu menatap Sutang. Apapun yang kuinginkan, kau bisa mendapatkannya. Soal ramuannya, tanyakan saja padaku. Aku mungkin bisa membuatnya. Soal yang lainnya, aku tidak yakin. Sutang berkata, bukan bulan ini, tapi bulan depan, itu agak terlalu terburu-buru. Aku akan menyuruh seseorang mengantarkan ramuannya dalam 50 hari. Mulai sekarang, aku akan memesan 1 setiap bulan. Tuan Su, Anda terlalu serius, kata Fan He sambil tersenyum, Anda tidak harus datang setiap bulan. Simpan saja dan simpan untuk 1 atau 2 tahun. Kita bisa cari kesempatan untuk bertemu, lalu Anda bisa membagikannya kepada kami. Sangat bermanfaat memiliki obat ajaib untuk membantu kultivasi, kata Sutang.
Hehehe, Tuan Su, kami berdua berbeda dari Wei Seng. Dia hanya bicara santai. Kami memang tidak kekurangan ramuan, kata Sang Tianliang. Saudara Fan dan Wei tua dalam kondisi yang relatif baik. Su Tang berkata, Tuan Sang, kulit Anda jelas-jelas melemah. Apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan pil pembebasan Tianyuan? Tidak perlu, tidak perlu. Sang Tianliang melambaikan tangannya berulang kali, lalu tubuhnya tiba-tiba menegang dan dia berdiri di sana dengan linglung. Ketika seseorang mencapai tahap kultivasi tertentu dan tidak mampu maju dalam waktu lama, kekuatan spiritualnya secara alami akan mulai menurun. Pada zaman kuno, Tianyuan Due Dan adalah obat spiritual yang digunakan untuk melawan pelemahan energi spiritual. Secara numerik, jika seorang praktisi tingkat Sein kehilangan energi spiritual alaminya 100 poin per hari, maka energi spiritual yang diserapnya harus melebihi angka ini. Tianyuan Due Dan dapat mengisi kembali 10.000 poin energi spiritual. Setelah mengonsumsi Tianyuan Due Dan, meskipun praktisi tersebut bepergian dan mengabaikan latihannya, ia tidak akan mengalami pelemahan energi spiritual dalam 100 hari. Namun, setelah dunia manusia disegel, pil Tianyuan Due telah lama menghilang. Tiba-tiba, ketika mereka mendengar Su Tang menyebutkan ramuan ini, Wei Qilu dan yang lainnya hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Tuan Su, apa yang baru saja Anda katakan? Fan He bertanya dengan susah payah. Sudah kubilang itu pil pembebasan Tianyuan. Su Tang berkata, karena kalian semua tidak membutuhkannya, lupakan saja. Kita akan mengambilnya nanti. Siapa bilang kita tidak membutuhkannya? Teriak Wei Qilu. Tianyuan Due Dan, apakah itu benar-benar Tianyuan Due Dan? Sang Tianliang bertanya lagi. Yah, aku sudah mengatakannya beberapa kali, kan? Ada apa? Tanya Su Tang. Wei Qilu dan yang lainnya bertukar pandang, melihat kegembiraan tak terkendali di wajah masing-masing. Sang Tianliang memutar bola matanya dan berkata, Tuan Su, Anda bilang, akan ada satu setiap bulan. Apakah ada pil lain? Ada juga pil Tai Hua Sen. Su Tang berhenti sejenak, dan sebotol jus spiritual kecil. Wei Qilu dan yang lainnya hampir tak kuasa menahan diri untuk bersorak. Hanya pil Tianyuan Due yang bisa memberi mereka sedikit lebih banyak kemampuan untuk bertahan hidup. Jika mereka benar-benar ingin keluar dari kesulitan ini, mereka harus menerobos. Pil Tianyuan Due hanya bisa digunakan untuk mengisi kembali kekuatan spiritual, sementara pil Tai Hua Sen dapat memperkuat pikiran spiritual, dan Xiao Lingjiang adalah obat yang bergizi lengkap. Obat-obatan spiritual semacam ini sudah lama tidak muncul. Alasan mengapa begitu sulit untuk maju dari alam suci ke alam suci agung adalah karena segelnya telah terbentuk, mengisolasi yin dan yang, dan alasan lainnya adalah kurangnya obat-obatan spiritual yang dapat membantu meningkatkan kultivasi. Tuan Su, hal semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditertawakan, gumam Sang Tianliang. Ia telah melihat dan mendengar terlalu banyak, dan ia tahu betul bahwa semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya, jadi ia tidak berani mempercayainya. Ya, kata Wei Qilu sambil tersenyum kecut, kau belum melakukan apa yang kau janjikan pada Lao Hua terakhir kali. Xiaoru tentu akan membawa barang-barang itu saat dia kembali ke gunung. Su Tang berkata, menurut senioritas, Lao Hua adalah guru besar Xiaoru. Aku tidak akan mempermainkannya, kan? Apakah kamu benar-benar memilikinya? Wei Qilu berkata dengan suara berat. Memiliki. Wei Qilu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, aku akan menerima bantuan besar ini. Sekarang Kaisar Liu Jiang telah muncul kembali, Su Tang juga dapat memproduksi pil Tianyuan Due, pil Tai Hua Sen, dan Xiao Lingjiang. Semuanya sudah siap. Jika dia masih tidak bisa menembus batas Sage Agung, maka dia bisa mati. Wei Qilu memiliki kepercayaan diri ini pada dirinya sendiri. Terima kasih, Tuan Su, kata Sang Tianliang dan Fan He bersamaan. Namun, ada satu hal lagi. Su Tang terdiam, tampak sedikit malu. Ada apa? Wei Qilu bertanya dengan bijaksana. Berita tentang kemunculan alam rahasia di punggung Bukit Moyun telah menyebar. Pertengahan bulan depan, para kultivator tingkat Sein lainnya mungkin akan tiba. Su Tang berkata perlahan, kalau begitu, kita akan mendapat masalah. Wei Qilu dan yang lainnya saling berpandangan, lalu Wei Qilu berkata, baiklah, kita bertiga bisa tinggal di sini selama beberapa bulan lagi. Tuan Su, Anda tidak perlu khawatir tentang teman itu, kata Sang Tianliang, kami bertiga akan tinggal di sini dan akan mampu melindungi Bukit Moyun dari angin dan hujan. Benar, kata Fan He, kalau kau benar-benar tidak mau memberi kami muka, ayo kita lakukan. Pintu masuknya hanya bisa bertahan beberapa lusin tarikan napas paling lama, lalu akan menghilang. Sekalipun musuh kuat, tidak masalah untuk menunda mereka sebentar. Baiklah, sekarang aku merasa lega, kata Su Tang. Su Tang telah membentuk pandangannya sendiri secara keseluruhan. Perkembangan internal puncak Qianqi memang penting,
tetapi menyatukan kekuatan eksternal juga sama pentingnya, dan keduanya tidak boleh saling mengganggu. Ancaman ras Ibel semakin dekat. Setiap kultivator hebat di level Sein adalah eksistensi yang berharga. Hanya dengan menyerahkan beberapa pil, kau bisa mendapatkan bantuan yang kuat. Kesepakatan ini sempurna, bagaimanapun kau melihatnya. Selain itu, setelah meninggalkan alam rahasia Mo Yunling, ia harus segera kembali ke Xie Juntai, tetapi Wen Xiang membuatnya sangat khawatir. Kini setelah Wei Qilu dan 3 orang lainnya mengangguk setuju, ia tidak lagi khawatir. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Tang dan yang lainnya memilih senjata spiritual di aula atau mencari kemungkinan rahasia di luar. Hanya Su Tang yang membaca semua informasi itu. Ia punya firasat bahwa kultivator di alam Dewa Bintang Daluo itu seharusnya masih hidup, dan ia pasti telah menggunakan metode aneh dan bersembunyi di sudut. Yang disebut mempertahankan sedikit kesadaran ilahi adalah metode yang digunakan oleh praktisi di alam Dewa Bintang Daluo untuk meminimalkan kerugiannya sendiri. Kini, ia akhirnya mendapat kesempatan. Segelnya telah dihancurkan, dan kekuatan spiritual dunia manusia berangsur-angsur menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jumlah Kaisar Liu Jiang. Ini berarti para praktisi di alam Dewa Bintang Daluo dapat memulihkan kekuatan mereka. Mungkin, pembukaan alam rahasia Mo Yunling berkaitan dengan hal ini. Namun, menurut uraian dalam buku harian, waktu pemulihannya akan sangat lama, setidaknya beberapa dekade. Jadi Su Tang tidak terburu-buru. Meminjam ungkapan yang sudah dikenal, dia akan kembali. Sebagian besar alam rahasia yang pernah dilihat Su Tang tidak memiliki pergerakan matahari dan bulan, atau pergantian musim, sehingga sulit memperkirakan waktu secara akurat, tetapi ia samar-samar dapat menghitung berapa kali ia mengembuskan napas. Napas praktisi tingkat suci sangat panjang, dan 3 hingga 5 napas per menit sudah cukup. Setelah pertobatan, diperkirakan hampir 2 atau 3 hari telah berlalu. Tidak ada keuntungan baru, jadi sudah waktunya untuk pergi. Beberapa orang, bersenjatakan senjata spiritual, terbang keluar dari Sanjiangkou dan melesat ke kejauhan. Hanya Su Tang yang tidak memiliki apa-apa di tangannya. Semua senjata spiritual yang diberikan kepadanya disempurnakan olehnya. Setelah menerobos alam suci, ia telah membuka 78 lubang spiritual berturut-turut, hanya menyisakan 3 lubang yang belum dibuka, dan puluhan lubang spiritual kosong. Sebenarnya, Su Tang bisa mengisi semua lubang spiritual, tetapi itu tidak perlu. Kekuatan jiwa komponen baju zirah sihir berkaitan erat dengan jiwa yang menyatu. Dia telah memadatkan jiwa pedang ajaib itu sejak awal, dan setelah periode pemeliharaan yang begitu lama, tingkat jiwa pedang ajaib itu hanya 1 tingkat lebih tinggi dari jiwa cahaya ajaib. Kenapa? Karena selain 4 manik spiritual yang menyatu dengan jiwa cahaya Ibel, manik-manik lainnya juga merupakan alat spiritual yang luar biasa. Jika jiwa spiritualnya kuat, maka jiwa primordialnya pun akan kuat dengan sendirinya. Su Tang sangat menantikannya. Dia sudah memiliki beberapa senjata spiritual tingkat suci. Jadi, ketika dia memadatkan jiwa untuk komponen baju zirah sihir berikutnya, berapa tingkatnya? Dahulu kala, ia punya ide untuk tidak lagi memurnikan senjata spiritual secara asal-asalan. Jika ia ingin memurnikan sesuatu, setidaknya ia harus memurnikan senjata spiritual yang ada di daftar langit, bumi, dan manusia. Dengan begitu, zirah sihir dan jiwa yang menyatu akan menjadi sangat kuat. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini adalah ide yang sangat bodoh. Tanpa jiwa spiritual, kekuatannya tak akan meningkat, begitu pula kemajuannya. Lalu, ia akan menghadapi kegagalan dalam pertempuran yang seharusnya bisa dimenangkannya, dan ia bahkan tak akan mampu menyelamatkan nyawanya sendiri. Apa gunanya? Terlebih lagi, ia telah memperoleh formula ajaib yang diwariskan oleh Ren Yuko. Setiap kali ia mempraktikkan formula ajaib tersebut, keenam jiwa ajaibnya dapat secara spontan menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Dengan keberadaan Gu Sui Feng, ia tidak perlu khawatir tentang persediaan ramuan. Membiarkan lubang spiritual kosong tentu saja membuang-buang waktu dan latihannya. Namun, Wei Qilu dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka telah membagikan lebih dari 20 senjata spiritual kepada Su Tang, tetapi mereka tidak tahu di mana senjata-senjata itu disembunyikan. Masalah ini mungkin terkait dengan rahasia Su Tang, tetapi mereka tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menyimpannya dalam hati. Lebih dari 1 jam kemudian, beberapa orang bergegas ke Gunung Yulong dan segera menemukan sumur itu lagi. Mereka pun perlahan-lahan turun. Su Tang berdiri di dekat sumur, melihat ke bawah sejenak, lalu berbisik, "Aku akan turun dan melihat dulu." "Berhati-hatilah," kata Wei Qilu. Su Tangxian mengangkat tangannya dan meninju dasar sumur, sehingga asap di dalam sumur pun hilang. Su Tang menunggu sejenak, dan tidak melihat reaksi lain, dia melompat ke dalam sumur. Bang! Tiba-tiba ia merasa pandangannya menggelap, dan kakinya menginjak tanah. Melihat ke depan,
meskipun lubang besar yang terbelah oleh pedang ajaib itu telah runtuh di beberapa tempat, garis besarnya masih terlihat. Su Tang melangkah maju dengan sangat hati-hati. Suasana di luar gua sangat sunyi, tanpa suara apapun. Su Tang menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling cukup lama, lalu melangkah mundur selangkah demi selangkah. Dia mendongak dan melihat ruang di dalam lonceng kematian. Ada kabut abu-abu tebal yang mengambang di udara dan dia tidak bisa melihat apapun. Su Tang menarik napas panjang dan melompat. Matanya berbinar, dan ia kembali ke dunia yang dipenuhi kicau burung dan bunga-bunga. Lalu ia melihat Wei Qilu dan yang lainnya berdiri di dekat sumur tua di kejauhan, masih melihat ke dalam. Negeri ajaib lonceng kematian agak aneh. Saat kau keluar, kau pasti akan berada di dalam lonceng kematian. Saat kau masuk, kau akan ditempatkan secara acak, dan tidak akan ada fluktuasi kekuatan spiritual. Karena itu, Wei Qilu dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah kembali. Wei tua, panggil Su Tang dan melompat ke depan. Ketika Wei Qilu dan yang lainnya mendengar suara itu, mereka menoleh dan melihat Su Tang. Tuan Su, di mana ular besar itu? Tanya Sang Tianliang. Sudah pergi. Ayo cepat keluar sekarang, kata Su Tang. Oke, Fan He mengangguk cepat. Su Tang adalah orang pertama yang melompat ke dalam sumur tua lagi, diikuti oleh Wei Qilu dan yang lainnya. Ketika mereka muncul dari tanah, mereka melihat sekeliling untuk menentukan arah, lalu berjalan menuju gua. Saat pertama kali memulai, mereka sangat berhati-hati dan berjalan sangat lambat, karena takut senjata spiritual di tubuh mereka akan saling bertabrakan dan menimbulkan suara-suara yang tidak perlu, yang akan membuat ular raksasa itu waspada. Namun, semakin dekat mereka ke pintu masuk gua, kecepatan mereka semakin cepat. Ketika mereka kurang dari 1 kilometer dari pintu masuk gua, Sang Tianliang adalah orang pertama yang terbang ke udara dan menuju ke gua. Sang Tianliang telah melepaskan fluktuasi kekuatan spiritual, jadi orang lain tidak perlu menyembunyikan aura mereka, dan mereka pun tidak dapat menyembunyikannya. Boom! Boom, boom. Beberapa orang menyerbu ke dalam gua satu demi satu, lalu menyerbu ke depan, dilanda kepanikan, seolah-olah tak terlihat ujungnya. Ini juga membuktikan kengerian ular raksasa dari aspek lain. Ketika Su Tang bertemu ibel besar Chu Lei, ia masih memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi ketika menghadapi ular raksasa itu, ia benar-benar putus asa, seperti seorang guru kecil yang bertemu dengan leluhur besar. Wei Qilu dan yang lainnya memiliki ide serupa dengan Su Tang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk terbang. Akhirnya, mereka melihat langit kelabu muncul di atas mereka. Mereka terbang ke atas sepanjang lubang pembuangan yang lurus, dan setelah beberapa napas, mereka akhirnya bergegas keluar dari lubang pembuangan tersebut. Hahaha, Sang Tianliang tertawa keras. Su Tang. Mendengar tawa itu, beberapa sosok muncul dari balik gunung gundul tak jauh dari sana. Mereka adalah Wen Xiang, Zhong Yiye, dan Kuan Guan. Wen Xiang biasanya sangat waspada, tetapi kali ini ia membuat kesalahan karena terlalu bersemangat dan langsung memanggil nama Su Tang. Namun, ia langsung bereaksi dan merasa sangat kesal. Kemudian ia menyadari bahwa Su Tang telah menyimpan kostum ajaibnya, dan ia diam-diam menghela napas lega. Ada apa? Su Tang memperhatikan bahwa perubahan suasana hati Wen Xiang agak terlalu intens. Apa yang kau temui di sana? Apakah kau yang menyebabkan badai itu? Tanya Wen Xiang. Aku bertemu seekor ular besar, kata Su Tang, sekarang sudah baik-baik saja. Su Tang tidak ingin memberitahu Wen Xiang tentang tebakannya. Sekuat apapun ular besar itu, kemungkinan besar ia tidak akan bisa keluar dari lubang pembuangan. Jika lapisan batu setebal ribuan meter saja bisa dihancurkan, alam rahasia ini juga akan hancur. Selama Anda memberitahu mereka untuk mencium wanginya dan tidak pernah memasuki Tiankeng, Anda akan baik-baik saja. Ibu, suara si kecil terdengar dari udara, lalu sebuah garis perak melesat. Alis Su Tang tiba-tiba terangkat. Kesadaran ilahi yang baru saja dipancarkannya tampaknya telah menyebabkan sedikit reaksi di tahta suci di belakang belalang perak yang bermutasi. Reaksinya sangat lemah dan cepat berlalu, tetapi ia menangkapnya dengan akurat. Yang Mulia Wen, apakah badai juga melanda daerah ini? Tanya Wei Qilu. Ya, Wen Xiang melirik Wei Qilu dengan heran. Sebelum memasuki Tiankeng, sikap Wei Qilu tidak begitu sopan. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kalau bukan karena belalang perak yang bermutasi, kita pasti sudah tersapu badai. Di Xie Juntai, Hu Yiqing berjalan keluar dari peron tinggi yang remang-remang dan mendapati Ye Fuchen sedang menatap peron dengan saksama. Ia bertanya dengan santai, Tuan Ye, apa yang sedang Anda lakukan? Aku menjaga token penguasa jahat. Ye Fuchen berkata dengan santai, token penguasa jahat adalah kunci untuk masuk dan keluar dari dunia rahasia teras penguasa jahat. Jika ada yang mencurinya, akan sangat merepotkan. Diambil orang. Kalau begitu, kita tinggal ambil saja, kata Hu Yiqing. Ia kini penuh percaya diri dalam berlatih.
Setelah dipromosikan menjadi leluhur agung, kekuatan spiritualnya terus meningkat. Tak lama lagi ia akan mulai menantang batas kemampuan yang mulia agung. Tidak sesederhana itu, kata Ye Fuchen, jika gurumu bisa memindahkan panggung dewa jahat ke sini, maka siapapun yang mencuri ordo dewa jahat tentu saja bisa memindahkan panggung dewa jahat ke tempat lain. Tapi, aku ingat pernah mendengar tetua Gu berkata bahwa dewa jahat Tianling telah mengakui guru sebagai gurunya, kata Hu Yiking. Ini, Ye Fuchen tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, tuanmu sengaja menciptakan labirin. 3 ordo raja jahat adalah peninggalan para guru kuno. Meskipun tuanmu kuat, dia masih belum mampu memahaminya. Hu Yiking berhenti bicara. Ia merasa bingung karena Ye Fuchen tidak perlu membicarakan hal-hal ini dengannya. Tentu saja, bisa dipahami juga bahwa Ye Fuchen sangat mempercayainya dan tidak menganggapnya sebagai orang luar. Ia hanya mengobrol santai. Kamu mau pergi kemana? Tanya Ye Fuchen. Penatua Helan memintaku kembali ke kota bulan gelap untuk mengantarkan surat, kata Hu Yiking. Mengantar surat, biarkan saja orang-orang dari kelompok Laut Marah yang melakukan perjalanan. Kenapa kau harus pergi sendiri? Tanya Ye Fuchen. Pasti ada sesuatu yang sangat penting, jadi saya tidak bertanya terlalu banyak, kata Hu Yiking. Penatua Helan berkata bahwa surat itu harus disampaikan langsung kepada Tuan Yue. Kalau begitu, silakan saja, kata Ye Fuchen. Kebetulan ada perahu yang kembali ke kota bulan gelap di bawah sana. Hu Yiking berpamitan kepada Ye Fuchen, lalu berjalan keluar dari Xie Juntai. Benar saja, ada sebuah perahu yang menuju ke kota bulan gelap. Melihat Hu Yiking juga pergi, para prajurit segera memberi ruang bagi Hu Yiking dengan penuh perhatian. Beberapa hari kemudian, kapal berhenti di dermaga kota bulan gelap. Hu Yiking turun dari kapal dan bergegas menuju Menara Tianji. Peraturan kota bulan gelap sangat ketat. Kecuali dalam keadaan darurat, bahkan dia tidak diizinkan terbang bebas di kota bulan gelap dan hanya bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Sambil berjalan, Hu Yiking menyadari bahwa suasana di kota bulan gelap terasa aneh. Intuisinya sangat tajam. Para prajurit yang datang dan pergi tampak terburu-buru, dengan wajah melotot, bahkan ada yang memasang ekspresi sedih, seolah-olah mereka baru saja mengalami bencana. Setelah memasuki Menara Tianji, Hu Yiking berjalan menuju halaman belakang seolah-olah ia sudah familiar dengan rute tersebut. Banyak penjaga di Menara Tianji mengenalinya dan tentu saja tidak akan maju untuk menghentikannya. Sesampainya di depan ruang kerja, Hu Yiking mengulurkan tangan dan mengetuk pintu pelan. Suara Yue Xi terdengar dari dalam masuk. Hu Yiking mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil tersenyum. Halo, Tuan Yue. Hu Yiking sangat berhati-hati dengan detail, takut orang lain akan mengatakan bahwa ia menjadi sombong setelah menjadi murid Sutang. Xiao Qing, kamu seharusnya berlatih di alam rahasia Xie Juntai, kan? Kenapa kamu kembali? Yue Xi berdiri sambil tersenyum di balik meja. Penatua Helan meminta saya untuk mengantarkan surat ini. Sepertinya sangat mendesak, kata Hu Yiking, lalu ia mengeluarkan sepucuk surat dari pinggangnya dan meletakkannya di atas meja. Yue Xi mengambil surat itu dan membacanya dengan saksama. Agar tidak mengganggu Yue Xi, Hu Yiking tampak sangat tenang dan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Yue Xi selesai membaca surat itu. Ia merenung sejenak dan berkata, Xiao Xing, jangan pulang hari ini. Aku akan menulis balasan untuk tetua Helan. Kau bisa membawa surat itu besok. Baik, Hu Yiking berhenti sejenak, lalu berkata lagi, Tuan Yue, apakah ada sesuatu yang terjadi di kota bulan gelap? Apakah kau sudah menemukan jawabannya? Yue Xi mendesah pelan. Yah, wajah orang-orang yang berjalan di jalan terlihat agak aneh, kata Hu Yiking. Beberapa hari yang lalu, macan tutul api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari gunung lava. Mereka menyerbu menuju kota bulan gelap secara berkelompok. Kau tidak melihatnya. Api cair yang luar biasa. Sungguh mengerikan, kata Yue Xi perlahan. Macan tutul api. Bukankah semua macan tutul api sudah dibasmi? Hu Yiking terkejut. Kita hanya menjelajahi batas luar gunung lava, kata Yue Xi. Karena kau sudah menjadi muridku, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Jauh di dalam gunung lava, tersembunyi ibel besar. Tetua Lei pertama kali menjelajahi gunung itu dan menemukan beberapa jejak. Sejak itu, kita tidak pernah menjelajah lebih dalam untuk menghindari konflik. Setelah guruku mencapai alam suci, kita terlalu banyak melakukan hal-hal, jadi kita mengabaikan gunung lava. Setan besar, Tuan Yue, apa kau bercanda? Hu Yiking tentu tahu kekuatan macam apa yang dimiliki ibel besar itu. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini? Kata Yue Xi, pada akhirnya, ibel agung itu merasakan aura puncak Yanqi dan bergegas keluar bersama macan tutul api. Fiuh, Hu Yiking akhirnya tidak dapat menahan tawa kerasnya. Apa yang kau tertawakan? Yue Xi mengerutkan kening. Tuan Yue,
Guru kami pernah berkata bahwa beliau dan para ibel besar lainnya dari altar ibel mengepung ibel besar yang telah disegel selama bertahun-tahun. Pertempuran itu sangat sulit, tetapi mereka beruntung akhirnya menang. Hu Yiking berkata, jika ibel besar benar-benar menyerang, puncak Yanqi dan kota bulan gelap pasti sudah hancur sejak lama, kan? Tetua Tong tewas dalam pertempuran, kata Yue Xi perlahan. Apa? Senyum Hu Yiking tiba-tiba menegang lalu, bagaimana dengan Ji Qianxun? Dia cukup beruntung bisa lolos tepat waktu, kata Yue Xi, tapi dia sangat ketakutan, dan, dia merasa bersalah. Mengapa? Tanya Hu Yiking. Penatua Tong sudah berjanji padanya bahwa setelah selesai menempa baju zirah belalang perak mutan, dia akan kembali ke puncak Yanqi untuk memulihkan diri. Yue Xi berkata, baju zirah itu awalnya akan selesai, dan hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari, tetapi Penatua Tong belum dapat menempanya karena harus membimbingnya. Akibatnya, gadis itu baik hati, kata Hu Yiking, kalau saja dia tidak begitu gigih, Tetua Tong mungkin tidak akan kembali. Ini sebenarnya bukan salahnya. Ya, itu benar. Yue Xi berkata, Xiao Xing, kalau kamu punya waktu, pergilah dan bujuk dia. Baiklah, aku akan segera pergi, kata Hu Yiking, lalu ragu sejenak Tuan Yue, ada monster besar yang menyerang kota, tapi kota ini. Hahaha, sebelumnya, guru sering keluar dan sepertinya tidak pernah peduli dengan puncak Yanqi. Aku sempat mengeluh dalam hati. Yue Xi menghela napas tapi setelah pengalaman ini, akhirnya aku mengerti bahwa rencana guru bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Apa yang kamu bicarakan? Hu Yiking tidak mengerti. Kota bulan gelap akan aman meskipun monster besar itu menyerang, tentu saja karena seseorang telah menaklukkan monster besar itu, kata Yue Xi. Apakah ada seseorang di puncak Yanqi yang dapat menaklukkan ibel besar itu? Tidak percaya. Hahaha, aku juga tidak percaya saat pertama kali melihat adegan itu. Yue Xi berkata, kita tidak usah bahas ini lagi, dan jangan tanya lagi. Aku tidak tahu siapa orang itu, tapi dia pasti dari puncak Yanqi. Apakah ada banyak korban? Hu Yiking bertanya lagi. Kemungkinan ada lebih dari 200 korban. Yue Xi tersenyum kecut ketika berbicara tentang hal ini. Sebagian besar dari mereka mengalami luka akibat kecelakaan. Apakah puncak Yanqi terkena dampak? Baiklah. Yue Xi ragu sejenak, ekspresinya menjadi agak aneh. Sebaiknya kau kembali dan melihatnya sendiri. Apa? Kau sedang memikirkan adikmu? Ya, aku belum melihatnya selama 2 bulan, kata Hu Yiking. Hu Yiking dan Yue Xi bertukar beberapa kata lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Menara Tianji, menuju puncak Yanqi. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, Hu Yiking tiba-tiba merasa seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh dan melirik ke belakang sambil memberi jalan kepada pejalan kaki di seberang, tetapi tidak melihat apapun. Setelah berjalan 12 langkah, seorang perempuan tua yang membawa sekeranjang bunga di depannya terhuyung ke sampingnya, dan seikat bunga jatuh dari keranjang dan mendarat di depan jari kakinya. Perempuan tua itu tampak tidak menyadari apapun dan melangkah maju dengan cepat. Hei! Teriak Hu Yiking, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil buket bunga itu. Namun, ujung jarinya tiba-tiba menegang, wajahnya pucat pasi, dan pupil matanya mengecil seukuran ujung jarum. Di kakinya terdapat seikat bunga persik merah muda cerah. Bunga persik biasanya mekar di bulan Maret, tetapi sekarang baru menjelang akhir tahun. Terlebih lagi, Hu Yiking dulunya adalah seorang pembasmi di bawah Jiu Yue dari Aula Kelahiran Kembali, jadi dia sangat mengenal informasi kontak Aula Kelahiran Kembali. Ekspresi Hu Yiking terus berubah, lalu ia mencibir dan menatap punggung wanita tua itu dengan tatapan membasmi. Saat itu, ia menemukan sepasang sepatu bordir kecil nan halus muncul di keranjang bunga di bawah siku wanita tua itu. Wajah Hu Yiking berubah lagi dan ia hampir berteriak. Tentu saja ia mengenali sepatu itu karena ia sendiri yang menjahitnya. Hu Yiking menyadari sesuatu, dan niat membasmi di matanya memudar seperti air pasang. Wajahnya berubah dari biru pucat menjadi pucat. Kemudian dia menggertakkan gigi dan mengikuti wanita tua itu. Wanita tua itu berbelok ke sebuah gang, berjalan sampai ujung, mendorong gerbang di sebelah kiri, lalu masuk. Hu Yiking mengikuti di belakang, tetapi saat memasuki halaman, dia ragu sebentar, lalu berjalan masuk ke halaman. Setelah melewati aula utama dan memasuki halaman belakang, seorang pemuda bergaun putih berdiri di halaman dengan tangan di belakang punggungnya. Mendengar langkah kaki, ia menoleh dan melihat Hu Yiking. Ia tersenyum cerah dan mengangguk kecil. Di mana adikku? Kata Hu Yiking kata demi kata. Karena kau sudah mendapatkan apresiasi Sutang, kurasa kau pasti punya beberapa kualitas luar biasa. Pemuda itu mengerutkan kening. Tapi aku agak kecewa denganmu sekarang. Seharusnya kau bisa membedakan yang kuat dan yang lemah, kan? Seharusnya aku yang bertanya itu padamu, bukan kau yang bertanya padaku. Hu Yiking tetap diam,
tetapi tinjunya perlahan mengepal, dan kekuatan spiritual di tubuhnya agak tidak terkendali. Sebaiknya kau santai saja, kata pemuda itu. Kalau aku dapat masalah di sini, adikmu tidak akan pernah kembali. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tanya Hu Yiking dengan suara gemetar. Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Pemuda itu berkata perlahan, jangan khawatir, jika kau bisa sedikit bekerja sama dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, aku akan mengembalikan adikmu kepadamu. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Hu Yiking. Penampilanmu seharusnya tidak seburuk ini, Nona Hu. Apa menurutmu itu mungkin? Tanya pemuda itu, aku sudah melihat informasi dari tanggal 23 September. Penjaga malam dan penjaga gerbang di sana sangat memujimu. Sekarang sepertinya, kau tidak lebih baik. Dia adikku, bukan adikmu, kata Hu Yiking dingin. Karena itulah kamu harus bersikap lebih tenang dan setidaknya mempertimbangkan adikmu, kata pemuda itu. Aku tidak memperingatkan Qian Qifeng, jadi aku sangat tenang, kata Hu Yiking. Apa yang ingin kau bicarakan? Jika kita mendapatkan 3 ordo dewa jahat, kita bisa memasuki dunia rahasia platform dewa jahat. Tanya pemuda itu tiba-tiba. Hu Yiking terkejut dengan pertanyaan itu, raut wajahnya terkejut. Seharusnya ini rahasia yang hanya diketahui Su Tang dan Ye Fuchen. Bagaimana mungkin seseorang dari aula kelahiran kembali tahu ini? Mungkinkah Ye Fuchen juga telah memberitahu orang lain tentang ini, atau dia sendiri seorang mata-mata? Pemuda itu tersenyum, perlahan duduk di bangku batu, dan menatap Hu Yiking dengan penuh minat. Aku tidak yakin. Hu Yiking mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengendalikan napas dan otot-ototnya, berusaha sebisa mungkin untuk tenang. Hal semacam itu bukan sesuatu yang bisa ku ketahui. Di mana Xie Juntai? Pemuda itu mengganti pokok bahasan. Entahlah. Hu Yiking menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu bepergian dengan perahu. Aku tidak tahu arah di lautan luas ini. Nona Hu, tidak baik bagimu untuk tidak tahu apa-apa ketika ditanya pertanyaan seperti ini. Nada bicara pemuda itu menjadi berat. Aku benar-benar tidak tahu, kata Hu Yiking. Sebenarnya, dia tahu. Demi keselamatan adiknya, dia bisa mengorbankan dirinya sendiri, tetapi jika itu melibatkan orang lain, atau bahkan membahayakan Su Tang yang begitu baik padanya, dia tidak akan mampu mengatasi rintangan di hatinya. Awalnya, dia hanyalah seorang pembasmi di bawah Jiu Yue. Su Tang bisa saja membasminya dengan mudah, tetapi Su Tang merasa kasihan padanya dan menyelamatkannya serta adiknya, lalu membawa mereka ke kota bulan gelap. Setelah melalui masa kerja keras yang panjang, ia perlahan-lahan menyatu dengan inti Qian Qipik dan secara resmi menjadi murid Su Tang, sedangkan adik perempuannya, Hu Yilu, juga menjadi tabib paling berharga bagi Gu Suifeng. Sebenarnya, Hu Yilu bukanlah anak yang paling pintar atau paling serius. Terus terang, alasan mengapa ia menarik perhatian Gu Suifeng adalah karena wajah Su Tang. Su Tang memperlakukan saudara-saudara perempuannya seperti ini, jadi dia tidak bisa berkhianat apapun yang terjadi. Terlebih lagi, jika dia menolak bekerja sama, saudara perempuannya mungkin akan hidup beberapa hari lagi. Jika dia berkhianat, selama perang berakhir, dia dan saudara perempuannya pasti akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Jika puncak Qian Qi menang, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Jika Balai Wangsheng menang, mereka telah kehilangan semua kegunaannya, jadi apakah mereka akan tetap menyimpannya? Baiklah, Nona Hu, saya tidak akan mempersulit Anda. Pemuda itu berkata, kalau begitu, mari kita bicarakan sesuatu yang harus Anda ketahui. Baiklah, Hu Yiking menarik napas panjang. Apakah kamu pernah ke alam rahasia Xie Juntai? Tanya pemuda itu. Hu Yiking terdiam. Ia tahu mustahil untuk menyangkal hal ini. Ia menggertakkan gigi dan menjawab, iya. Kudengar ada sari-sari spiritual kecil dan obat-obatan spiritual berusia puluhan ribu tahun di alam rahasia Xie Juntai. Tanya pemuda itu lagi. Hu Yiking akhirnya tak kuasa menahan ekspresinya. Ia tahu tentang sari spiritual kecil itu. Siapa mata-mata itu? Pasti seseorang yang sangat dipercaya Su Tang, dan ia pasti telah memasuki dunia rahasia Xie Juntai. Melihat Hu Yiking tidak menjawab, pemuda itu mengeluarkan suara sengau yang tidak senang. Pikiran Hu Yiking benar-benar kacau. Haruskah ia mengakuinya atau tidak? Jika ia mengakuinya, keserakahan pihak lain akan semakin kuat, dan tekadnya untuk merebut Xie Juntai akan semakin kuat. Jika ia tidak mengakuinya, itu akan terasa agak tidak masuk akal dan akan membuat pihak lain benar-benar marah. Aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, gumam Hu Yiking. Sepertinya kita tidak perlu melanjutkan percakapan ini. Pemuda itu tiba-tiba berdiri. Seseorang akan datang dan berbicara denganmu beberapa hari lagi. Dia juga akan membawakanmu beberapa hadiah. Mungkin tangan atau kaki adikmu atau semacamnya. Beraninya kau, Hu Yiking hampir mengamuk dan menjerit nyaring. Jika kau berteriak lebih keras dan melepaskan energi spiritual yang lebih kuat,
kau akan tahu sendiri apakah aku berani atau tidak. Pemuda itu tersenyum. Fluktuasi kekuatan spiritual Hu Yiqing langsung mereda. Giginya gemeretak dan darah mengucur dari sudut bibirnya. Ia ingin sekali mengabaikan segalanya dan melawan pihak lain sampai mati, tetapi ia tak berani. Kalau begitu, izinkan saya bertanya lagi, apakah ada saripati spiritual kecil di alam rahasia Xie Juntai? Dan banyak sekali obat-obatan spiritual yang berusia puluhan ribu tahun. Tanya pemuda itu. Ya, Hu Yiqing akhirnya memilih untuk berkompromi, tetapi dia memiliki batas akhir dalam komprominya. Anda punya seorang pria bernama Gu Suifeng, seorang apoteker. Apakah dia punya kuali surga terbakar? Tanya pemuda itu lagi. Ya, jawab Hu Yiqing. Kudengar pil transformasi dimurnikan satu kuali pada satu waktu. Tanya pemuda itu, hanya dalam beberapa bulan, kau sudah memurnikan puluhan ribu pil transformasi. Seharusnya tidak banyak, kata Hu Yiqing. Pemuda itu terdiam cukup lama. Ia berkata dengan lembut, baiklah, Nona Hu, Anda boleh kembali sekarang. Kau, bolehkah aku kembali? Hu Yiqing terkejut. Apa maksudnya ini? Ya, kau boleh kembali. Aku tidak ingin mempersulitmu. Pemuda itu tersenyum. Lagi pula, kau sudah menceritakan semua yang ingin ku ketahui. Hu Yiqing terdiam sejenak, lalu memohon, bolehkah aku melihat adikku? Biarkan aku melihatnya. Maaf, saya tidak bisa mengambil keputusan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya, tapi saya bisa berjanji akan memulangkan adikmu paling lambat 7 hari. 7 hari. Otot-otot di sudut mata Hu Yiqing berkedut. Jangankan 7 hari, ia bahkan tidak bisa menghitung 1 jam. Benar sekali, kata pemuda itu, jika kau bisa tetap diam dan tidak membiarkan siapapun melihat kita, maka aku tidak perlu menyakiti seorang gadis kecil. Hu Yiqing tahu tak ada ruang untuk negosiasi, jadi ia perlahan berbalik, air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Lalu ia melangkah kaku menuju aula utama. Setelah Hu Yiqing meninggalkan halaman, pemuda itu menoleh dan menghadap dinding. Bagaimana menurutmu? Beberapa sosok tiba-tiba muncul di halaman. Ada 2 pria tua, seorang pria parubaya, dan seorang wanita muda yang cantik. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Tak kusangka kuali surga terbakarku ada di sini, desah salah satu tetua berjubah hitam. Puluhan tahun telah berlalu. Hari ini adalah harinya. Saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Yang berbicara adalah Si Kong Xingye, salah satu dari 4 makhluk agung di aula kelahiran kembali. Matanya cerah dan napasnya sedikit bergetar, tetapi tidak menarik perhatian. Bahkan, hatinya sangat gembira. Qianmeng ingin mengucapkan selamat kepada Anda, Tuan, di sini terlebih dahulu, kata wanita muda yang cantik itu sambil tersenyum. Kau terlalu sopan, Tetua Yi. Pria tua berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, kali ini, aula kelahiran kembaliku bisa mengambil inisiatif sepenuhnya, semua berkat kekuatan Tetua Yi. Setelah kembali ke gunung, aku tentu akan melapor ke aula utama, tapi, Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba tampak terkejut. Taisang, ada apa? Tanya pemuda itu. Gu Suifeng, nama ini terdengar familiar. Pria tua berjubah hitam itu bergumam, tapi aku tidak ingat di mana aku mendengarnya. Jika ia bertemu Gu Suifeng, Si Kong Xingye mungkin masih ingat bahwa baginya, Gu Suifeng hanyalah seorang pelayan bernama Gu, yang setiap hari bertugas membersihkan jalan pegunungan, memperbaiki kebun obat, dan sebagainya. Ia tidak pernah menganggap serius Gu Suifeng. Utusan kiri, bagaimana menurutmu? Pemuda itu menatap pria tua kurus lainnya di sampingnya. Utusan kiri atas membuka matanya, dan sekumpulan tunas rumput abu-abu perlahan tumbuh dari tempat Hu Yiqing baru saja berdiri. Ketika kau menyebutkan bahwa 3 token Raja Jahat bisa digunakan untuk memasuki dunia rahasia platform Raja Jahat, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, napasnya memburu, dan bibirnya sedikit memucat. Utusan kiri atas berkata perlahan, kalau begitu, berita yang kami terima pasti benar, itulah sebabnya dia panik. Namun, detak jantung orang lain juga bertambah cepat. Siapa itu? Itu Tetua Yi, kata utusan kiri. Oh, tentu saja aku juga gugup. Yi Qianmeng terkekeh, meski kau tak memberitahuku, aku tahu aku telah memberikan kontribusi besar kali ini. Gadis kecil itu panik, yang membuktikan bahwa informasiku benar. Hehehe, Tuan, tolong jangan ingkar janji, oke? Jangan khawatir, Tetua Yi. Si Kong Xingye sedang senang. Aku tidak peduli bagaimana aula utama akan memberimu hadiah, tapi aku akan memberimu 50 pil esensi ilahi dan 10 pil keberuntungan. Tidak akan ada satu pun yang tersisa. Ekspresi pemuda dan utusan kiri itu berubah bersamaan. 50 pil esensi ilahi sudah cukup berat, dan dengan tambahan 10 pil penciptaan, itu bisa dianggap sebagai hadiah yang tak ternilai. Terima kasih, Yang Mulia. Yi Qianmeng terkejut sekaligus gembira, dan senyumnya semakin ceria.
Si Kong Xingye tampak sangat senang telah menemukan kuali surga terbakar yang telah lama hilang. Ia kemudian berkata, Penatua Yi, tidakkah kau ingin berpisah dan menjadi penguasa bulan? Dengan pencapaian luar biasa ini, belum lagi penguasa bulan, 4 mahaguru kita mungkin akan menjadi 5. Itu tidak akan berhasil, Yi Qianmeng tiba-tiba berkata dengan serius, kekuatan terbesarku adalah aku tahu keterbatasanku sendiri. Jika aku memimpin bulan kecil, aku mungkin bisa melakukannya. Tapi yang mulia, tolong jangan bicara omong kosong. Jabatan itu bukan sesuatu yang bisa kupegang. Jadi, semua orang ingin mencobanya. Kata pemuda itu tiba-tiba. Tentu saja kita harus mencoba, kata si Kong Xingye dengan sungguh-sungguh, sekalipun kita tidak mendapatkan apa-apa, alangkah baiknya kita mendapatkan kembali kuali surga terbakar. Jika aku memiliki kuali surga terbakar, aku bisa memurnikan pil 100 kali lebih cepat dari sekarang. Namun, kita harus bertindak cepat dan tidak menunda, kata Yi Qianmeng perlahan, ada seorang kultivator tingkat Sage Agung yang tinggal menyendiri di puncak Qianqi. Jika kita membuatnya khawatir, akibatnya akan sangat buruk. Setelah Yi Qianmeng selesai berbicara, ketiga orang lainnya terdiam. Daya tangkal para praktisi tingkat Sage Agung terlalu mengerikan, dan mereka tidak mampu menahannya dengan kekuatan mereka. Pantas saja puncak Qianqi berkembang begitu pesat. Ternyata Sutang didukung oleh seorang kultivator tingkat bijak yang hebat, kata pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Aku sudah lama memperhatikan barang-barang yang kau kirimkan kepadaku, kata utusan kiri atas. Dia mengalahkan asosiasi 10 leluhur, menghancurkan sekte Changsheng, menghancurkan September dan Juli kita, menerobos altar Dewa Ibel, dan menyegel Ibel besar. Dalam 2 tahun terakhir, dia telah menembus berbagai rintangan satu demi satu, dan akhirnya bahkan menembus alam suci. Ketika angin dan awan bergerak, selalu ada naga dan harimau yang mengikutinya. Bahkan putra tunggal Pertapa Agung Helan bersedia menjadi wakilnya. Sutang itu, sungguh luar biasa. Saya sudah lama melihat potensinya, desah pemuda itu. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang, kata si Kong Xingye. Ia lalu menatap Yi Qianmeng dan berkata, Penatua Yi, bagaimana kau tahu rahasia-rahasia ini? Menurut penyelidikan kami, Sutang pertama kali muncul di Kabupaten Changshan. Ia pernah menjabat sebagai kepala paviliun Miaodao, milik keluarga Wen. Kepala sekolahnya adalah Wen Ping. Namun, Wen Ping telah lama dikeluarkan dari inti dan tidak memiliki suara di paviliun Miaodao. Jadi, Sutang sebenarnya adalah kepala sekolah paviliun Miaodao. Yi Qianmeng berkata kemudian, Sutang dibasmi dan hampir meninggal. Setelah pulih, ia membasmi Wen Ping dan sepenuhnya menguasai paviliun Miaodao. Kapan ini terjadi? Si Kong Xingye bertanya perlahan. Hampir 4 tahun, jawab Yi Qianmeng. Kemudian, serangkaian peristiwa terjadi di Kabupaten Changshan. Ketika saya mengetahuinya, saya merasa agak aneh. Memang benar, zaman melahirkan pahlawan. Jika bukan karena peristiwa-peristiwa itu, puncak Qianqi tidak akan ada di dunia ini. Oh, apa itu? Seorang wanita muda dari keluarga Xia di kota Sangjing sedang mengunjungi Kabupaten Changshan dan bertemu dengan seorang pria bernama Long Qi. Mungkin mereka menyimpan dendam, jadi wanita muda itu memerintahkan seseorang untuk membasmi Long Qi. Yi Qianmeng berkata, Long Qi adalah pendukung Sutang, dan Sutang menyimpan dendam. Ia membujuk beberapa anggota paviliun Miaodao lainnya untuk memasang jebakan, yang akhirnya membasmi wanita muda itu dan melarikan diri dari Kabupaten Changshan. Ia melarikan diri sampai ke kota Hongye, di mana, secara kebetulan, ia bertemu si Xiaoru dari keluarga Si di kota Hongye. Bintang Ibel, si Kong Xingye tampak terkejut. Si Xiaoru jelas bukan ancaman baginya, tetapi sebagai seorang tetua yang visioner dan berpengalaman, ia biasanya sangat tertarik pada hal-hal terbaik dari generasi muda. Seperti kata pepatah, anak muda memang patut ditakuti. Helan Fei Qiong, Sutang, Si Xiaoru, Helan Yuanzheng, dan lain-lain telah membuktikan sepenuhnya kebenaran pepatah ini. Benar, itu Bintang Ibel. Yi Qianmeng berkata, Sutang berteman dengan beberapa orang di Kabupaten Changshan. Mereka semua awalnya adalah pemuja di paviliun Miaodao. Salah satunya bernama Wen Xiang, tetapi ia menghilang setelah meninggalkan Kabupaten Changshan. Yang lainnya bernama Tong Fei, ahli tempa dari puncak Qianqi, tetapi ia telah menjadi abu dalam bencana macan tutul api beberapa hari yang lalu. Yang lainnya lagi bernama Xiao Buhui, anggota keluarga Xiao dari kuda besi Jinglei. Karena keterlibatan saudaranya, ia meninggalkan rumah lebih awal, dan ia dan Sutang juga berteman di Kabupaten Changshan. Lebih dari setahun yang lalu, Sutang beberapa kali mengundang Xiao Buhui untuk bergabung dengan puncak Qianqi. Yi Qianmeng melanjutkan, melihat ketulusan Sutang, Xiao Buhui pun setuju. Namun, setelah tiba di puncak Qianqi, ia dirahasiakan oleh Sutang. Status dan kedudukannya jauh dari sebanding dengan Tong Fei.
Kenapa? Tanya pemuda itu curiga. Mengingat karakter Su Tang, karena dia sudah berusaha keras mengajak Xiao Buhui bergabung dengan puncak Qianqi, dia pasti tidak akan mengabaikannya begitu saja. Karena si tangan beracun Xiao Sun telah menyusup ke kota bulan gelap dan hampir membasmi Tuan Jin, Su Tang sangat marah. Yi Qianmeng berkata, si tangan beracun Xiao Sun adalah saudara kandung Xiao Buhui. Meskipun Xiao Buhui sering mengutuk Xiao Sun, mereka adalah saudara, darah lebih kental daripada air. Saat itu, Su Tang pasti ragu. Dia baru saja menjadi leluhur agung, dan Xiao Sun sudah memiliki reputasi sebagai pembasmi. Dia pasti sangat waspada terhadap Xiao Sun. Jika Xiao Sun bersekongkol dengan Xiao Buhui untuk melakukan sesuatu, itu akan menjadi ancaman serius baginya. Teruskan, si Kong Xingye mendengarkan dengan saksama. Jadi, Su Tang mulai waspada terhadap Xiao Buhui. Yi Qianmeng berkata, awalnya, Xiao Buhui dikirim ke kota Jingtou untuk menjadi wakil USI. Tahun lalu, dia dipindahkan kembali ke puncak Qianqi untuk membantu Zhao Dalu mengelola aliansi Tianwuze. Jika dia wakil USI, itu masih bisa diterima. USI sangat cakap dan cerdas. Di antara orang-orang yang di bawah Su Tang, dialah yang paling dihargai, melampaui Baolan. Tapi orang macam apa Zhao Dalu itu? Dia tidak punya kemampuan dan otak. Dia bahkan tidak bisa mengelola aliansi Tianwuze yang kecil. Jika dia bukan teman lama, dia pasti sudah diusir sejak lama. Kata orang-orangku, Xiao Buhui sering mabuk lalu menjelek-jelekkan Su Tang. Awalnya, ada yang melaporkannya, tapi Su Tang hanya menghela napas dan tidak pernah menghukumnya. Dia mungkin tidak ingin dikenal sebagai orang yang melupakan kesetiaannya. Yi Qianmeng berkata, seiring berjalannya waktu, tak seorang pun memperhatikannya. Apakah dia yang menghubungi kamu? Tanya si Kong Xingye. Ya, Yi Qianmeng mengangguk. Saat pertama kali aku mendekatinya, dia langsung menolak lamaranku. Aku agak takut saat itu, jadi aku meninggalkan pengganti dan bersembunyi di kapal, siap kabur kapan saja. Tapi setelah lebih dari setengah bulan, tidak ada kabar sama sekali. Kurasa, dia masih punya keluhan, jadi dia tidak memperingatkan Qian Shifeng. Dia hanya tidak berani mempercayaiku. Kemudian, saya mengunjunginya lebih dari selusin kali sebelum akhirnya meyakinkannya untuk bekerja sama dengan saya, kata Yi Qianmeng. Penguasa tertinggi dan utusan kiri tertinggi datang langsung, jadi seharusnya saya memanggilnya. Namun, Zhao Dalu terluka dalam bencana macan tutul api, dan aliansi prajurit surgawi sekarang dikendalikan oleh Xiao Buhui. Dia terlalu banyak urusan, jadi dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Lagi pula, saya tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana jika dia membocorkan berita itu dan orang-orang di aliansi prajurit surgawi tahu bahwa penguasa tertinggi dan utusan kiri tertinggi berada di kota bulan gelap, dan memberitahu pertapa agung puncak Qianqi? Saya tidak sanggup menanggung tanggung jawab itu. Yah, lebih baik selalu berhati-hati. Utusan kiri itu mengangguk sedikit, jelas sangat puas dengan kehati-hatian Yi Qianmeng. Setelah verifikasi, keaslian berita telah terkonfirmasi. Jangan buang waktu, kalau tidak, semuanya akan berubah. Beberapa orang saling memandang dan bisa melihat tekad di mata masing-masing. Hu Yiqing berjalan tanpa tujuan di jalan. Ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Pikirannya terlalu kacau dan ia melewatkan beberapa hal yang seharusnya ia perhatikan. Xiao Qing tidak pernah sesedih ini. He Ping mendesah pelan, Tuan memperlakukannya seperti ini, agak kejam. Guru bilang ini untuk melindunginya, kata Baolan, setelah dia kembali ke gunung, kita tentu bisa menceritakan semua yang terjadi padanya. Tuan, bukankah Anda sengaja menyembunyikan ini darinya karena takut dia akan mengungkapkan kekurangannya? Tanya He Ping dengan heran. Ya, kata Baolan, tapi pertemuan pertama adalah yang terpenting. Untuk memverifikasi keaslian berita ini, Aula Kelahiran Kembali pasti akan mengirimkan para kultivator tingkat Sein. Jika perilaku Xiao Xing menunjukkan sedikit saja kesalahan, mereka mungkin akan langsung ketahuan. Sekarang jauh lebih baik, mereka sudah memiliki prasangka dan tidak akan mudah curiga. Xiao Xing selalu sangat waspada, dan dengan Tetua Yi yang diam-diam berkoordinasi, tidak akan ada masalah. Apakah ini yang dimaksud guru? Tanya He Ping. Ya, kata Baolan, guru bilang ini cara paling aman. Kalau tidak, akan sangat tidak adil bagi Xiao Xing. Lalu aku merasa lega, kata He Ping. Lagi pula, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sekarang, karena sang guru tidak ada di panggung penguasa jahat, inilah kesempatan terbaik mereka. Jika mereka menunggu sang guru kembali, mereka tidak punya pilihan selain diam-diam mencabut cakar mereka. Ini yang paling penting. He Ping tersenyum. Katanya tahu pedas nggak boleh dimakan kalau nggak sabaran, tapi mereka juga nggak bisa nggak sabaran. Ya, Baolan juga tertawa. Di alam rahasia Jedi kuno, ada 108 pengawal Raja Jahat. Meskipun mereka tidak bisa meninggalkan panggung Raja Jahat,
kekuatan tempur mereka di dalam panggung Raja Jahat sebanding dengan seorang Santo. Ada juga ramuan berusia ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ramuan-ramuan ini cukup untuk membuat mereka mempertaruhkan nyawa. Sekarang aku hanya khawatir mereka terlalu cemas dan guru tidak akan bisa kembali tepat waktu, kata Heping. Mereka akan menunggu bantuan. Baolan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau mereka terlalu cemas, kita tinggal minta tamu-tamu terhormat itu datang, dan itu akan membuat mereka takut. Apakah dia akan ditakuti begitu saja? Tanya Heping. Guru bilang tidak. Baolan berkata latar belakang aula kelahiran kembali juga sangat menakutkan. Panggil para pembantu. Mereka tidak perlu takut pada tamu kita. Di alam rahasia Mo Yunling, hari menjelang pertengahan bulan berangsur-angsur mendekat, dan hubungan antara Su Tang dan Wei Qilu, Sang Tianliang dan yang lainnya menjadi semakin dekat. Tidak peduli siapapun di antara mereka, mereka semua berharap agar perjanjian tersebut dapat lebih stabil dan bertahan lama. Tentu saja, manfaat itu penting, tetapi ada hal-hal yang sama pentingnya dengan manfaat. Dalam sekejap mata, tibalah hari Kaisar Liu Jiang. Su Tang dan Wen Xiang tiba di dekat peron lebih awal dan menunggu dalam diam. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Su Tang bertanya dengan lembut ketika dia melihat ekspresi aneh Wen Xiang. Kau membiarkan mereka menjaga pintu keluar alam rahasia, dan aku selalu merasa. Wen Xiang tersenyum getir. Ia memiliki kepribadian yang kuat dan tak pernah ingin membiarkan orang lain mengendalikan takdirnya. Jika itu Su Tang, ia masih bisa menerimanya, tetapi menggantungkan harapannya pada para praktisi Laut Hijau dan altar Dewa Ibel membuatnya merasa sangat aneh. Jangan khawatir, kata Su Tang, jika mereka melakukan kesalahan, aku tidak akan membiarkan mereka tinggal. Baiklah, kita tidak usah membahas ini lagi, kata Wen Xiang, aku ingat kamu pernah bilang bahwa setelah memurnikan cahaya ajaib, kamu bisa menemukan komponen armor ajaib lainnya. Ya, kata Su Tang, namun, aku belum merasakan apapun akhir-akhir ini. Kurasa, jangkauan cahaya Ibel juga terbatas. Misalnya, aku berada di dekat pegunungan Moyun, dan ada komponen baju sirah Ibel di Fengshan. Jika aku bisa langsung merasakan komponen baju sirah Ibel itu, maka kekuatan cahaya Ibel terlalu kuat. Ini, sepertinya tidak banyak gunanya, kata Wen Xiang. Bagaimana mungkin itu sia-sia? Kata Su Tang, dalam jarak 7 atau 800 mil, seharusnya tidak ada masalah. Aku baru mengolah formula ajaib sampai tingkat ke-7. Jika aku bisa mencapai tingkat ke-9, aku pasti bisa menempuh jarak lebih dari 1000 mil. Bukankah kau bilang kau murid Dewa Ibel Agung Si Kong Chuo? Sudah sampai tingkat apa dia? Tanya Wen Xiang. Tingkat ke-9, kata Su Tang, dia melepaskan warisan keluarga teknik serangan ganda dan tekun berlatih teknik sihir. Ini adalah pilihan yang sangat bijaksana. Meskipun dia tidak memiliki baju sirah sihir, kekuatan teknik sihir jauh lebih kuat daripada teknik serangan ganda. Bahkan jika dibandingkan dengan 5 teknik Dewa Agung, teknik ini tidak kalah. Kau sudah mencapai alam puncak, melampaui Si Kong Chuo. Dia sudah mencapai kesempurnaan, tapi kenapa kau baru mencapai tingkat ke-7? Tanya Wen Xiang bingung. Dia sudah berlatih selama puluhan tahun. Su Tang berkata tanpa daya, Saudari Xiang, tolong jangan terlalu menuntut, ya. Aku baru mendapatkan formula sihir lengkap beberapa bulan yang lalu, dan sekarang aku sudah mencapai tingkat ke-7. Kemajuanku sudah sangat mengesankan. Apa yang kau katakan memang masuk akal. Wen Xiang tertawa, lalu berkata, jika kau mencapai alam kesempurnaan dan mendapatkan semua komponen baju sirah sihir, maka kekuatanmu pasti setara dengan Ren Yuko, kan? Aku jauh lebih kuat darinya, kata Su Tang serius. Cek, Wen Xiang marah sekaligus geli. Aku sudah memujimu beberapa kali, tapi kau benar-benar memanfaatkanku. Apa kau lebih hebat dari Ren Yuko? Jangan lupa, aku masih punya seni kehidupan abadi. Su Tang berkata, seni kehidupan abadi terbagi menjadi 3 bagian langit, bumi, dan manusia. Bagian manusia dan bumi mengajarkan cara mengumpulkan kekuatan spiritual, cara mengembangkan kesadaran ilahi, dan cara mengendalikan panggung dewa jahat. Setelah aku mempelajari bagian langit, kau akan tahu betapa dahsyatnya. Wen Xiang terdiam sejenak. Baju sirah ajaib itu senjata spiritual raja jahat kuno. Kalau begitu aku agak bingung. Karena seseorang bisa memasuki dunia rahasia platform Raja Jahat dan mengambil baju sirah ajaib dan rahasia sihirnya, kenapa tidak mengambil rahasia kehidupan abadi juga? Karena segelnya telah terbentuk, memisahkan Yin dan Yang, seni ilahi kuno itu menjadi tidak berguna. Su Tang berkata bahkan jika dia mengeluarkannya, dia tidak akan bisa mempraktikkannya. Lalu dia bisa tinggal di alam rahasia Xie Juntai untuk berlatih. Kata Wen Xiang. Dia belum menaklukkan ordo penguasa jahat, jadi bagaimana mungkin semudah itu? Su Tang berkata, aku baru tahu setelah berlatih sutra kehidupan abadi yang mengambang bahwa bagi praktisi biasa yang memasuki alam rahasia teras penguasa jahat,
beberapa hari pertama baik-baik saja, tetapi semakin lama mereka tinggal, semakin besar tekanan dari teras penguasa jahat. Jika mereka tidak pergi setelah 10 hari atau setengah bulan, mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh teras penguasa jahat. Ye Fuchen dan aku bisa berlatih di alam rahasia teras penguasa jahat karena aku telah menaklukkan Ordo Surgawi, dan kami berdua telah berlatih sutra kehidupan abadi yang mengambang. Kalau tidak, kami juga tidak akan bisa tinggal di sana. Apakah ini alasan kalian meminta mereka masing-masing untuk berlatih seni kehidupan abadi? Tanya Wen Xiang. Yah, aku hanya tidak mengatakannya langsung pada mereka, kata Su Tang. Saya mengerti. Wen Xiang mengangguk. Wen Xiang, setelah aku pergi, kau tidak boleh memasuki Tiankeng, ingat. Kata Su Tang. Ingat, oh, sudah berapa kali kau mengatakannya? Teriak Wen Xiang. Jangan gegabah. Su Tang masih sedikit khawatir ada yang aneh di Tiankeng. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku akan kembali untuk mengatasinya setelah aku menembus batas alam suci agung. Pada saat ini, Wei Qilu, Sang Tianliang, dan Fan He muncul di kejauhan. Mereka berjalan ke arah sini sambil mengobrol dan tertawa. Setelah melihat Su Tang, mereka melambaikan tangan dari kejauhan. Mereka tidak tahu rencanamu, kan? Tanya Wen Xiang, kalau tidak, semuanya tidak akan semudah ini. Ini tidak termasuk dalam perjanjian, jadi tidak perlu memberitahu mereka, Su Tang tertawa. Aku benar-benar agak gugup, gumam Wen Xiang, aula kelahiran kembali pasti akan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk merebut panggung penguasa jahatmu sekaligus. Untuk menahanmu dan mencegahmu kembali tepat waktu, mereka juga akan melakukan beberapa trik di sini, mengobarkan api dan membasmi orang-orang dengan pisau pinjaman. Mereka sangat ahli dalam hal itu. Hehehe, aku tahu, kata Su Tang aku juga sudah siap untuk ini. Sebulan telah berlalu, cukup waktu bagi mereka untuk membuat pengaturan, kata Wen Xiang, aku ingin tahu apa yang menunggumu di luar. Apapun masalahnya, lawan saja, kata Su Tang dengan penuh semangat. Tapi mereka, pasti akan dipukuli tanpa alasan yang jelas pada awalnya. Wen Xiang menatap Wei Qilu dan yang lainnya lalu mendesah, Su Tang, kau jahat sekali. Aku kasihan sekali pada mereka. Aku akan mengingatkan mereka, kata Su Tang, jika mereka menemukan sesuatu yang salah, suruh mereka segera mundur. Aku akan bertahan sampai pintu keluar alam rahasia ditutup. Pertengahan bulan depan, situasi di teras Dewa Jahat seharusnya sudah selesai, dan aku akan kembali. Kau tidak akan mencari santo gunung dan laut itu. Wen Xiang tersenyum. Beberapa hari terakhir ini, aku hampir setiap hari mendengarmu membicarakannya. Dia sangat baik padamu, dan kau pasti tidak akan hanya diam saja. Wanita memang sangat sensitif. Bahkan Su Tang sendiri tidak menyadarinya, tetapi dari aromanya, ia tahu Su Tang memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap tahta suci pegunungan dan lautan. Ini juga semacam inersia. Ketika Su Tang baru saja keluar dari Xiaolinbao, ia hanyalah seekor katak, sementara Helan Fei Qiong adalah seekor angsa yang tinggi di atas. Su Tang tentu saja tidak akan memiliki fantasi yang sepenuhnya tidak realistis. Sekarang, Su Tang perlahan telah menyusul Helan Fei Qiong dan memiliki status yang setara dengannya, tetapi secara tidak sadar ia masih percaya bahwa ia tidak layak untuknya dan ia ingin menolongnya hanya untuk membalas kebaikannya. Namun, pada dasarnya Su Tang telah diputuskan untuk menikahi si Xiaoru. Agar tidak memperburuk keadaan Su Tang, Wen Xiang sengaja mendorong Su Tang keluar. Meskipun Su Tang sekarang memiliki kekuatan untuk melindunginya, sudah terlambat baginya untuk menyelamatkan situasi. Kalau saja dia benar-benar menjadi istri Su Tang di kemudian hari, dia pasti akan secara diam-diam dan cerdik menjauhkan Su Tang dari tahta suci gunung dan lautan untuk mencegah terjadinya masalah apapun. Karena dia tidak akan menikahinya, dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan ekspresi si Xiaoru yang marah dan tidak senang, dia merasa sedikit bahagia. Aku akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari tahu keberadaannya setelah aku keluar. Su Tang berhenti sejenak. Dia memiliki karakter yang sangat ulet dan sangat cerdas. Aku punya firasat dia pasti akan melancarkan serangan balik. Tidak akan terlambat untuk membantunya. Bagaimana dia bisa melawan? Melihat Su Tang begitu memuji Sein Gunung dan Laut Pengshan, Wen Xiang merasa sedikit gelisah. Sein Beku Pengshan sudah dipromosikan menjadi Sein Agung. Tidak ada cara untuk menutupi kekurangan kemajuan ini. Aku juga tidak tahu, kata Su Tang, tapi aku yakin dia punya cara. Pada saat ini, Wei Qilu, Sang Tianliang, dan Fan He semuanya mendekat. Wei Qilu berkata dengan lantang, kalau kalian keluar kali ini, jangan lupa bawa kembali jatah kita bulan ini. Sang Lao dan Fan He sudah menunggu dengan cemas. Anda yang menunggu dengan tidak sabar, kan? Sang Tianliang berkata, sejujurnya, hidup di Luhai jauh lebih nyaman daripada di tempat Anda. Kami tidak terburu-buru, Tuan Su. Kalau tidak,
tabung saja untuk beberapa bulan dan kirimkan semuanya. Itu tidak akan berhasil, teriak Wei Qilu. Hehehe, Sang Tianliang tertawa aneh. Sebenarnya, dia hanya bicara. Dia juga cemas karena pil Tianyuan Due, pil Tai Huasen, dan Xiaoling Jiang yang dijanjikan Su Tang juga merupakan pil terbaik di Laut Hijau. Yang disebut obat-obatan kelas atas mengacu pada ramuan yang sudah lama habis. Jika satu diambil, akan ada satu yang berkurang di dunia. Meskipun mereka adalah orang-orang kuat di Laut Hijau dan telah berlatih begitu lama, mereka belum pernah mengumpulkan obat-obatan kelas atas seperti itu. Jangan khawatir, aku akan kembali pertengahan bulan depan, kata Su Tang sambil tersenyum. Lalu ia teringat sesuatu dan tatapannya tertuju pada Wei Qilu Wei tua, terakhir kali alam rahasia Mo Yunling dibuka, akulah yang memancing kalian bertiga ke sini. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertarik kali ini. Ingat, jika kalian merasa situasinya tidak baik, segera mundur. Tuan Su, Anda terlalu berhati-hati, kata Sang Tianliang sambil tersenyum. Biasanya, dia orang yang sangat berhati-hati, tetapi sekarang dia merasa Su Tang terlalu berhati-hati. Tidak bisakah 4 praktisi tingkat suci agung menduduki alam rahasia Mo Yunling? Selalu lebih baik untuk mempersiapkan terlebih dahulu, kata Su Tang. Kemudian, beberapa orang mulai mengobrol, menghabiskan waktu dan menunggu kedatangan Kaisar Liu Jiang. Hampir 2 jam kemudian, langit di alam rahasia tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian garis-garis perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Itulah Kaisar Liu Jiang. Kekuatan Kaisar Liu Jiang sangat dahsyat. Dimanapun ia bersembunyi, ia tak luput dari sorotan cahaya bulan, bahkan di wilayah rahasia yang independen sekalipun. Ayo pergi, kata Sang Tianliang sambil tersenyum, aku ingin melihat siapa yang berani menguasai Mo Yunling. Sang Tianliang punya perhitungannya sendiri. Ia dan Fan He sama-sama penguasa Laut Hijau. Jika penguasa Laut Hijau lainnya maju, mereka akan selalu memberi muka. Altar Dewa Ibel tak perlu dikhawatirkan. Dengan Su Tang dan Wei Qilu, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman adalah Peng Shan. Namun, tahta suci beku Peng Shan telah mengerahkan seluruh energinya untuk memburu Helan Fei Qiong dan tak punya waktu untuk mengurus pihak ini. 3 gerbang surgawi utama telah disingkirkan, dan tak perlu lagi menyebut sekte lain. Aku pergi dulu, seru Su Tang lantang, tatapannya beralih ke langit. Sesaat kemudian, seberkas cahaya jatuh tepat ke bawah dan mendarat di platform tinggi. Su Tang menarik napas panjang, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat. Ketika mencapai ketinggian 3 atau 400 meter, tubuhnya berubah menjadi titik hitam kecil. Kemudian, titik itu berkelebat dan menghilang tanpa jejak. Meskipun Tuan Su masih muda, dia bersikap sangat dewasa. Sang Tianliang tersenyum. Inilah seni berbahasa. Dia tentu tidak akan mengatakan bahwa Su Tang sedikit pemalu dan mempercayai semua yang didengarnya. Tuan Su telah membangun fondasi yang begitu hebat hanya dalam beberapa tahun. Mungkin karena beliau sudah sangat dewasa. Fan He berkata, ayo pergi. Sudah waktunya kita pergi. Ayo pergi. Wei Qilu mengangguk, dan beberapa orang naik ke kolom cahaya satu demi satu, hanya menyisakan Wen Xiang yang masih menatap langit dalam diam. Ketika Su Tang terbang keluar dari gambar di atas jurang, ekspresinya menjadi sedikit kaku untuk sesaat. Su Tang telah lama mengantisipasi bahwa semua kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Aula Kelahiran kembali akan bergegas ke platform Raja Jahat, dan pada saat yang sama mereka akan menemukan cara untuk mengobarkan api di mana-mana dan menggunakan sekte lain untuk menahannya, Su Tang. Meskipun mentalnya sudah siap, Su Tang tak pernah menyangka kekuatan Aula Kelahiran kembali akan begitu besar. Kemanapun ia memandang, ia melihat orang-orang berkerumun di mana-mana, hampir mencapai ribuan, bagaikan kawanan lebah yang padat, mengepung jurang dengan rapat. Di antara mereka, lebih dari 1.000 orang mengenakan pakaian ketat standar yang sama, duduk dan menunggangi belalang biru besi sebesar gajah. Ketika mereka melihat Su Tang muncul, mereka segera menghunus busur panjang mereka dan membidik Su Tang dari segala arah. Saat berikutnya, ribuan anak panah ditembakkan sekaligus, dan cahaya panah menghalangi semua sudut yang memungkinkan Su Tang untuk menghindar. Su Tang pernah melihat pengawal Laut Hijau sebelumnya di Yixianxia. Tetapi yang dilihatnya adalah prajurit tingkat terluar dan terendah di antara para pengawal Laut Hijau. Namun, yang mengelilingi Su Tang sekarang adalah pengawal Laut Hijau yang sebenarnya. Setiap penjaga Laut Hijau telah menguasai keterampilan memanah yang sangat tepat, dan Baolan mempelajari keterampilan memanah tersebut saat berada di Laut Hijau. Faktanya, bagi Su Tang saat ini, lebih dari 1.000 pengawal Laut Hijau bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah sekelompok besar Master atau Grand Master. Namun, anak panah yang ditembakkan oleh pengawal Laut Hijau sangat aneh. Warnanya hijau zamrud, tidak berbulu, dan terbang di udara tanpa suara. Su Tang mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalirkan pembuluh darah spiritualnya, dan sosoknya sudah diselimuti lapisan kabut tipis.
Bum bum bum, bum bum bum. Gelombang panah meledak di dekat Su Tang, berubah menjadi arus deras yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah hantaman konstan, lapisan riak emas muncul di tubuh Su Tang. Riak emas dengan cepat menyebar dan mengembun menjadi bola cahaya raksasa berdiameter sekitar 20 meter. Bola cahaya itu penuh dengan kesadaran ilahi yang telah dilucuti secara paksa. Meskipun Su Tang telah menempa kesadaran ilahi yang sangat kuat, kehilangan seketika itu terlalu besar, dan wajah di balik topeng itu menjadi sedikit pucat. Su Tang tidak tahu bahwa anak panah yang digunakan oleh pengawal Laut Hijau semuanya dipotong dari jenis kayu pinus khusus, yang disebut pinus panah, pinus berat, dan pinus raksasa. Pohon pinus panah sangat lebat dan jarum pinus di atasnya sangat panjang, biasanya lebih dari 30 cm dan setebal jari kelingking. Pohon-pohon ini tidak memerlukan proses produksi lain. Pohon-pohon ini menjadi anak panah ketika dicabut. Setelah kekuatan spiritual disuntikkan ke dalamnya, jarum pinus akan menjadi sekeras besi dan jauh lebih berat daripada anak panah biasa. Sekumpulan jarum pinus seringkali beratnya lebih dari 100 kg. Di tengah lautan hijau, pinus panah merupakan tanaman yang sangat berbahaya. Ketika orang-orang melihatnya dari kejauhan, mereka memilih untuk berjalan di sekitarnya, terutama orang-orang biasa, yang seharusnya lebih berhati-hati. Jika jarum pinus jatuh karena suatu alasan, jarum tersebut dapat dengan mudah menembus tubuh manusia dan hewan. Saat musim dingin berganti musim semi, tanah di sekitar pohon pinus panah seringkali dipenuhi jarum pinus yang tajam, dan terkadang Anda dapat melihat hewan liar terbasmi oleh jarum pinus tersebut. Dari sinilah nama pohon pinus panah berasal. Meskipun serangan terakhir hanyalah serangan percobaan, berat total anak panah itu hampir 10.000 pon. Ditambah dengan kekuatan tali busur, Su Tang mampu menahan tekanan yang tak terbayangkan saat itu. Di seberang jurang, seorang pria parubaya berbisik, apakah itu dia? Itu dia, Dou Kou, si perkasa Laut Hijau, mengangguk, lalu mendesah pelan. Anda tampak agak enggan, pria parubaya itu mengerutkan kening. Bukannya aku tidak tahan, gumam Dou Kou, aku hanya berpikir, bagaimana menjelaskannya kepada si Kong Chuo nanti. Kita melakukan ini untuk melenyapkan kejahatan, apalagi yang perlu kita jelaskan. Kata pria parubaya itu. Si Kong Chuo telah ditipu olehnya dan aku khawatir dia tidak akan percaya apa yang kita katakan, kata Dou Kou. Percaya atau tidak, itu bukan urusan kami, kata pria parubaya itu. Bum bum bum, lebih dari 1000 pengawal Laut Hijau melancarkan serangan satu demi satu, dan gelombang demi gelombang panah terus bergulir ke arah Su Tang. Pada saat ini, Wei Qilu, Sang Tianliang dan Fan He muncul, dan mereka juga terkena hujan panah. Melihat para pengawal Laut Hijau di kejauhan yang mati-matian menarik busur panjang mereka, ekspresi Sang Tianliang dan Fan He menjadi sangat aneh. Kemudian Sang Tianliang berteriak, "Berhenti, kami salah satu dari kalian. Berhenti." Mereka benar-benar, pria parubaya itu menunjukkan kemarahan mereka benar-benar bersama Su Tang. Haruskah kita memberi mereka kesempatan? Dou Kou tampak sedikit ragu. Tidak, seorang lelaki tua yang tadinya diam tiba-tiba berkata, Su Tang adalah prajurit berbalut ibel dari generasi ini. Gerakannya aneh dan lincah seperti angin. Jika kita gagal menjebaknya kali ini, kita tidak akan pernah punya kesempatan seperti itu lagi. Ya, kata pria parubaya itu, Dou Kou, kau terlalu berhati lembut. Sisa aula kelahiran kembali tidak perlu dikhawatirkan. Hanya aula utama, tanggal 1 Januari, tanggal 2 Februari dan tanggal 3 Maret yang menjadi perhatian utama kita. Aula utama tidak pernah muncul dan tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Tanggal 3 Maret adalah tuan muda pilihan aula utama. Orang ini pasti memiliki kualitas luar biasa untuk dihargai oleh aula utama, tetapi kudengar perkembangannya sangat buruk dan dia belum menembus alam suci. Dia tidak bisa menjadi ancaman bagi kita untuk saat ini. Selama kita bisa menyingkirkan Su Tang, tanggal 1 Januari hari ini dan menemukan tanggal 2 Februari kita pasti akan memberikan kerusakan besar pada aula kelahiran kembali. Benar sekali, kesempatan itu cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali, kata lelaki tua itu perlahan. Di atas jurang, Wei Qilu, Sang Tianliang, dan Fan He semuanya panik. Setelah mengenali pengawal Laut Hijau, mereka mengira mereka adalah orang-orang mereka sendiri. Mereka tidak punya cara untuk melancarkan serangan balik dan hanya bisa menghindar. Berhenti, teriak Sang Tianliang, apakah kamu gila? Tak seorang pun memperhatikan mereka. Pengawal Laut Hijau terus menembakkan panah. Su Tang sedikit mengernyit. Sebenarnya, ia bisa saja menyerbu pengawal Laut Hijau sejak lama, tetapi di satu sisi, ia khawatir dan tidak ingin membasmi mereka. Di sisi lain, ia merasa suasananya agak salah. Sosok-sosok di kejauhan dipenuhi dengan niat membasmi. Aura yang membuatnya merasa berat bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh sekelompok master dan grandmaster.
Sepertinya kau melewatkan sesuatu. Seorang pria parubaya di balik jurang meletakkan toples anggurnya dan berkata sambil tersenyum, bisakah kita benar-benar menjebak Sutang? Dia bisa mundur kapan saja. Apa kita harus menunggu sebulan lagi? Kau pikir aku tidak memikirkannya? Tanya pria parubaya itu, jadi kami tinggal di sini, dan keluarga Nan tinggal di sana, dan tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Hehe, tapi dia sudah menyadarinya, kata pria parubaya itu. Sutang menyadarinya, dan tiba-tiba dia berteriak Wei tua, kembali. Apa? Wei Qilu tertegun. Kembalilah, Sutang menekankan. Wei Qilu menggertakkan giginya. Percuma saja terus seperti ini. Pengawal Laut Hijau berani menyerang Sang Tianliang dan Fan He. Masalah ini jelas bukan masalah sederhana. Lebih baik mundur dulu. Detik berikutnya, Wei Qilu tenggelam dan terjun ke dalam cahaya dan bayangan. Sang Tianliang dan Fan He merasa sedikit takut ketika melihat para penjaga Laut Hijau sama sekali tidak menghiraukan mereka. Setelah mendengar kata-kata Sutang, mereka mengikutinya ke dalam cahaya dan bayangan. Tidak bagus. Pria parubaya di sisi Dijian mengira Sutang juga ingin mundur, jadi ia bergegas keluar dan mencoba maju untuk menghentikan Sutang. Kemudian ia melihat Sutang berdiri diam. Tubuhnya perlahan melambat, lalu ia mengulurkan tangannya. Para pengawal Laut Hijau berhenti menyerang, tetapi anak panah masih berada di tali busur, sehingga ia bisa melancarkan serangan secepat mungkin kapan saja. Pada saat ini, seberkas cahaya perak tiba-tiba melesat keluar dari cahaya dan bayangan. Itu adalah belalang perak yang bermutasi. Ia tidak menyerbu ke satu-satunya pintu masuk gua, melainkan terbang menyusuri jurang menuju kedalaman bumi. Hampir 100 penjaga Laut Hijau bereaksi tepat waktu, mengangkat busur mereka dan membidik cahaya perak. Namun, belalang perak yang bermutasi itu tidak jauh lebih lambat dari anak panah mereka. Hanya dalam 2 tarikan napas, mereka terbang lebih dari 10.000 meter jauhnya, dan cahaya perak itu pun menjadi kabur. Apa itu? Dou-Kou tampak ngeri. Belalang perak bermutasi. Dan aura semacam itu. Pria parubaya yang memegang toples anggur di tangannya bergumam. Dia toh tidak bisa kabur. Kita tunggu saja sampai kita selesaikan Sutang, baru kita cari dia. Pria tua itu berusaha mengendalikan ekspresinya. Mereka semua pernah mengalami bencana itu, dan tentu saja mereka tahu betapa mengerikannya belalang perak yang bermutasi itu. Namun, yang benar-benar membuat mereka takut bukanlah belalang perak yang bermutasi itu sendiri, melainkan aura sekilas itu. Sutang berdiri di tengah kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, dan mendapati beberapa praktisi Laut Hijau perlahan muncul dari kerumunan di depannya. Ia hanya mengenali satu dari mereka, yaitu Dou-Kou, Master Laut Hijau yang pernah ia temui di altar Dewa Ibel. Di samping Dou-Kou, ada 4 orang lain yang berdiri berdampingan. 5 Master Laut Hijau. Sungguh upacara yang megah. Sutang menghela napas lega, lalu berbalik lagi. Ada lebih dari 10 sosok yang mendekat perlahan dari belakang. Di tengahnya ada seorang lelaki tua dengan tombak berkilau di bahunya. Di balik topengnya, mata Sutang berkedut sedikit, bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Sutang mengenali lelaki tua itu. Ia pernah melihatnya di Xie Juntai. Ia adalah kepala keluarga Nan, Nan Sanfei. Apa sebenarnya yang telah dilakukan orang-orang dari aula kelahiran kembali? Bagaimana mereka bisa menipu semua kultivator tingkat Sein ini untuk datang ke sini? Terlebih lagi, saat pertama kali mereka muncul, mereka memancarkan permusuhan dan niat membasmi yang kuat. Mereka memandang Sutang seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan. Ada orang kuat Laut Hijau di depan, formasi tombak keluarga Nan di belakang, dan banyak sekali penjaga Laut Hijau di kiri dan kanan. Lagi pula, dia tidak ingin memulai pembantaian, jadi sepertinya pertempuran ini sia-sia. Kita harus kalah, kata pria parubaya yang memegang toples anggur itu tiba-tiba. Apa? Dou-Kou tidak mengerti. Aku tidak melihat ketenangan yang terencana di matanya, juga tidak melihat tekad untuk bertarung sampai mati. Dia hanya sedikit penasaran. Pria parubaya itu berhenti sejenak. Sepertinya dia penasaran kenapa kita semua berkumpul di sini. Di saat seperti ini, siapapun yang masih penasaran dengan musuh, benar-benar yakin. Kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Kong Meng, berhenti pamer trik sulap murahanmu. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Saya tidak pernah bilang saya bisa menebak angka. Pria parubaya itu tertawa. Saya hanya tahu cara melihat gambaran besar dari detail-detail kecil. Sutang, kamu tidak menyangka akan berakhir seperti ini hari ini, kan? Kata lelaki tua itu perlahan. Ekspresi Sutang tetap tidak berubah, dan matanya menyapu beberapa orang kuat di Laut Hijau satu persatu. Aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang. Menarik, ketika para ibel memasuki dunia manusia dari jalan bintang, kuharap kalian bisa bersatu seperti hari ini. Sutang berkata dengan tenang, lalu tatapannya beralih ke Nan Sanfei dengan mengundang kepala keluarga Nan,
kau pasti telah memberikan banyak keuntungan bagi Laut Hijau, kan? Apa kau tidak takut kehilangan uang? Su Tang, sebaiknya kau menyerah dengan patuh. Punggung Bukit Moyun penuh dengan penyergapan di dalam dan luar. Sekalipun kau punya sepasang sayap ibel lagi, kau takkan bisa lolos, kata Do Kou perlahan. Saat pertama kali memulai jalur kultivasi, saya selalu sangat berhati-hati, takut mendapat masalah, karena saya tahu saya masih junior dan tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Su Tang menghela napas, hampir 4 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan saya tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar bodoh, adalah Anda. Do Kou dan yang lainnya saling bertukar pandang namun tidak mengatakan apapun. Rumornya, Ren Yuko terjebak oleh formasi tombak keluarga Nan saat itu, dan kau percaya. Bahkan mengajak keluarga Nan keluar. Su Tang menunjukkan senyum sinis. Ia memang terkadang kurang informasi, tetapi ia tahu cara belajar dan merenung. Tanpa disadari, bukan hanya kekuatannya mencapai puncaknya, tetapi informasi yang ia kumpulkan melalui berbagai pertemuan juga jauh melampaui kebanyakan praktisi. Apakah kau masih berpikir kau lebih kuat dari Ren Yuko saat itu? Lelaki tua itu mencibir. Heh, Su Tang tertawa. Ketika ia berada di alam rahasia Mo Yunling, setiap kali ada waktu luang, ia akan memasuki istana pikirannya sendiri dan merenungkan rahasia kehidupan abadi dan buku harian di lonceng kematian. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan ia akhirnya membuat beberapa tebakan yang berani. Pada tahap yang mulia agung, kekuatan seorang praktisi terutama ditentukan oleh kekuatan-kekuatan spiritualnya. Setelah ia menembus alam suci dan menyempurnakan kesadaran ilahinya, kekuatan tingkat tinggi lainnya akan dihasilkan. Pikiran ilahi dihasilkan oleh dan berdasarkan kekuatan spiritual. Namun, daya mematikan dan pertahanan pikiran ilahi jauh melampaui kekuatan spiritual. Di alam suci agung, dan bahkan tahap Xiao Luo Xingjun, kekuatan pikiran ilahi seringkali dapat mendominasi situasi pertempuran. Di atas Xiao Luo Xingjun, kekuatan tingkat domain muncul. Raja jahat kuno telah menyebutkan benih roh tingkat domain beberapa kali dalam Sutra Kehidupan Abadi, tetapi ia tidak menjelaskannya secara rinci. Jelas, ia belum mencapai tahap penguasaan kekuatan domain. Saat dia melihat ini sebelumnya, dia tidak tahu apa yang diwakili oleh benih roh tingkat domain, tetapi ketika digabungkan dengan buku harian di lonceng kematian, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Di hadapan kekuatan tingkat tinggi, apa yang disebut keterampilan akan menjadi tak berarti. Jika pemilik buku harian itu tidak terluka, ia bisa dengan mudah menghabisi para kultivator agung kuno di dunia manusia. Sekuat apapun formasi tombak keluarga Nan, pasti akan kalah melawan seorang pertapa agung sejati tingkat puncak. Selain itu, selain Ren Yuko, apakah formasi tombak keluarga Nan pernah mengalahkan orang bijak agung lainnya? Tidak ada gunanya bicara lagi, kata Nan San Fei ringan. Detik berikutnya, sosoknya melesat bagai kilat. Dari ujung tombaknya, awan udara bagaikan naga panjang melesat keluar dan langsung terbang sejauh lebih dari 100 meter, lalu berguling di depan Su Tang. Boom! Su Tang sedikit merentangkan pergelangan tangannya, dan pedang ajaib itu melesat ke depan, mengenai naga panjang itu. Kekuatan pedang yang memekakkan telinga menghancurkan naga panjang itu berkeping-keping. Kau bahkan tak bisa menjebakku, dan kau masih ingin menjebak Ren Yuko. Formasi tombak keluarga Nan hanyalah lelucon yang disebarkan oleh rumor. Su Tang mencibir. Detik berikutnya, pedang ajaib di tangan Su Tang berubah menjadi emas cemerlang. Kemudian, pedang ajaib itu menebas ke depan, membentuk tirai cahaya seperti cermin. Jangan sombong. Melihat Su Tang memfitnah keluarga Nan seperti ini, Nan San Fei menjadi geram. Ia menghunus tombaknya lagi dan berguling ke arah tirai cahaya yang jatuh tanpa ragu. Sekitar selusin sosok di belakang Nan San Fei juga menghunus tombak mereka dan berguling ke depan bersama. Kekuatan tombak melonjak dan berubah menjadi napas yang menderu. Datang! Teriak Nan San Fei, dan lebih dari selusin pasukan tombak tiba-tiba menyerbu ke arah Nan San Fei. Semua kekuatan tombak itu secara aneh menyatu. Awan panjang berbentuk naga yang dilepaskan Nan San Fei langsung berubah menjadi naga yang mengaum, merobek tirai cahaya seperti kayu lapuk dan berguling ke arah Su Tang. Boom! Pedang ajaib di tangan Su Tang tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi pedang raksasa yang berdiri tegak dan tinggi, lalu menebas naga raksasa itu. Kemudian naga raksasa itu terganggu oleh cahaya pedang, dan kemudian awan panjang berbentuk naga terpisah dari naga raksasa itu dan berguling ke arah Su Tang sambil meraung. Su Tang sekali lagi mengayunkan pedang ajaibnya, dan 7 atau 8 awan dihancurkan oleh pedang ajaib itu, tetapi awan yang tersisa menghantam Su Tang satu demi satu. Boom! 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 Kekuatan senjata itu meledak, menciptakan bercak-bercak cahaya kemasan. Maju! Teriak Nan San Fei lagi, lalu ia dan para tetua keluarga Nan menghunus tombak mereka bersamaan. Rahasia spiritual keluarga Nan sangat istimewa, dan diperkirakan metode latihan mereka juga istimewa.
Kekuatan spiritual yang dilepaskan masing-masing anggota keluarga dapat terintegrasi dengan sempurna. Setiap kali Nan Sanfei dan para tetua keluarga Nan menembakkan senjata mereka, seekor naga ganas akan muncul di langit. Dalam sekejap, naga-naga panjang muncul di depan, belakang, kiri, dan kanan Su Tang, mengelilinginya. Dari kejauhan, tampak seperti ular-ular yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Kekuatan tombak yang dilepaskan oleh para praktisi keluarga Nan bagaikan makhluk hidup, seolah memiliki kesadaran hidupnya sendiri, dan memiliki kohesi yang sangat kuat. Sebagian kekuatan tombak mengenai tubuh Su Tang, diguncang oleh kesadaran ilahi pelindung tubuh Su Tang, berputar di udara setengah lingkaran, dan berguling kembali ke arah Su Tang. Fakta bahwa energi spiritual yang dilepaskan menjadi begitu aneh tidak hanya membuktikan kekuatan keluarga Nan, tetapi juga membuktikan betapa berbakatnya Ren Yuko saat itu. Tanpa Ren Yuko, keluarga Nan tidak akan memiliki rahasia spiritual semacam ini. Semakin banyak energi tombak yang melayang di udara, tidak hanya menghalangi jalan mundur Su Tang, tetapi juga mengisolasi Dou Kou dan Master Laut Hijau lainnya. Sosok Su Tang tiba-tiba jatuh ke jurang. Melihat Su Tang tampak berusaha melarikan diri, Nan Sanfei kembali mengaktifkan pembuluh darah spiritualnya dan terbang menuju Su Tang. Pada saat ini, pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari aliran bawah tanah, berubah menjadi kegelapan pekat. Nan Sanfei tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat melihat apapun, jadi dia segera berhenti dan membuka domainnya. Boom! Cahaya pedang emas terbang dari jurang, tetapi menghilang dalam sekejap tanpa melukai siapapun. Boom-boom! Cahaya pedang muncul satu demi satu. Su Tang tampak diselimuti kegelapan dan menebas serta menebas dengan pedang ajaibnya. Boom! 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 Kekuatan pedang itu menjadi semakin ganas, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga terus terdengar dari jurang. Wajah Nan Sanfei berubah, dan wajah beberapa Master Laut Hijau juga memucat. Mereka semua bisa merasakan aura yang sangat mengerikan telah terbentuk dan terus membubung. Tiba-tiba, pusaran air besar muncul dari aliran bawah tanah, dan arus deras di sekitarnya menyapu ke segala arah pada saat yang bersamaan. Nan Sanfei terhempas oleh tekanan tak terlihat dan terlempar ratusan meter sebelum ia nyaris tak bisa menstabilkan tubuhnya. Ribuan praktisi di dekatnya juga berubah menjadi dedaunan gugur yang berantakan akibat badai. Beberapa menabrak dinding gunung, kepala mereka pecah dan berdarah, beberapa jatuh ke jurang yang gelap, dan beberapa berguling tak berdaya di udara. Para penjaga Laut Hijau tampak semakin menderita. Meskipun para praktisi lain tidak mampu melawan badai yang sangat dahsyat, mereka tetap rasional dan tidak akan menyakiti orang lain. Banyak belalang Laut Hijau panik. Mereka mengepakkan elitra mereka dengan putus asa, mencoba melarikan diri dari sini, tetapi tubuh mereka tak terkendali dan mereka terus bertabrakan. Kepakan elitra dan kaki mereka yang menendang sangat mematikan bagi manusia dan belalang Laut Hijau lainnya. Di satu sisi, Su Tang ingin memperingatkan Dou Kou dan yang lainnya, dan di sisi lain, dia ingin membersihkan nama Ren Yuko, jadi dia membocorkan rahasia itu lagi. Saat itu, ketika ia berada di Laut Cina Timur, ia menggunakan seni agung untuk menghancurkan rumah Bai Ze sepenuhnya. Kemudian, ketika ia kembali ke puncak Qianqi, ia menggunakan seni agung untuk membasmi banyak praktisi yang menyerang. Sekarang ia telah menembus alam suci, dan kekuatan seni agung jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dilihat dari atas, Su Tang telah berubah menjadi baling-baling raksasa. Cahaya pedang semakin cepat dan redup. Batu-batu besar di sekitarnya terpotong lapis demi lapis, dan dinding gunung terkikis sepotong demi sepotong. Batu-batu besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersapu badai. Jika seorang kultivator tersentuh batu-batu itu, ia akan langsung berlubang. Beberapa Master Laut Hijau tidak mampu menahan tekanan luar biasa ini dan terus mundur. Wajah Nan Sanfei tampak sangat pucat. Sambil berusaha keras mengendalikan tubuhnya, ia teringat apa yang baru saja dikatakan Su Tang. Kau bahkan tidak bisa menjebakku, dan kau masih ingin menjebak Ren Yuko. Keluarga Nan Anda tidak lebih dari sekadar lelucon yang disebarkan melalui rumor. Pada saat ini, badai yang dibawa Su Tang tiba-tiba berubah arah, lalu pedang ajaib yang mengembunkan kekuatan luar biasa menusuk ke atas dan menembus kubah bumi, dan cahaya pedang sepanjang ratusan meter semuanya tenggelam ke dalamnya. Boom! Cahaya pedang membelah tanah tebal bagai tahu dan menembus tanah. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari celah-celah panjang, dan beberapa praktisi yang kurang beruntung di tanah terperangkap dalam aliran tersebut, dan tubuh mereka langsung terkoyak-koyak. Badai mereda, dan pasir serta batu yang tak terhitung jumlahnya berjadewa ke tanah. Sesaat kemudian, suasana kembali hening. Kubah bumi benar-benar terbelah, dan cahaya dari langit menyaring melalui celah yang panjang dan lebar, membentuk tirai cahaya redup, yang menyelimuti Su Tang, membuatnya tampak seperti dewa saat ini. Entah itu Lu Hai yang perkasa atau Nan Sanfei dari keluarga Nan, mereka semua terdiam.
Bukankah mereka bilang Su Tang baru mencapai puncak alam suci? Bagaimana ini bisa dianggap kekuatan alam suci? Seberkas cahaya perak terbang keluar dari jurang dan melayang di samping Su Tang. Kali ini, beberapa Master Laut Hijau melihat dengan jelas bahwa itu memang belalang perak mutan. Su Tang melayang dan mendarat di singgasana suci. Baru kemudian Nan San Fei dan beberapa Master Laut Hijau melihat dengan jelas apa itu dan terkesiap lagi. Apakah itu tahta suci tanpa cahaya? Seperti dugaanku. Sampai jumpa lagi, semuanya, kata Su Tang ringan. Para penguasa Laut Hijau ini seharusnya dihasut oleh Aula Kelahiran kembali. Mungkin Aula Kelahiran kembali sedang menunggu mereka untuk bertarung sampai saling menghancurkan, jadi dia tidak bisa melakukan apapun yang akan membuat musuh senang. Belalang perak yang bermutasi menjerit, lalu mengepakkan elitranya dan terbang ke celah kubah bumi. Su Tang sudah pergi, tetapi jurang itu tetap sunyi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bergumam, berita yang kami terima, benarkah? Berapa usia Su Tang? Dia benar-benar mampu menembus batas Great Sage. Bahkan Great Sage Helan pun akan terkesan. Dia belum mencapai puncaknya. Pria parubaya itu menggelengkan kepala dan berkata, alasan kekuatan spiritualnya begitu mengerikan kemungkinan besar karena baju sihirnya. Apakah dia berhasil atau tidak, itu tidak penting. Dou Kou perlahan berbalik, matanya penuh amarah. Bidang Qiong, dari mana kau mendapatkan informasi ini? Jika Su Tang benar-benar Yi Yueyi, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ya, aku merasa ada yang salah saat itu. Kong Meng mengangguk kalau aku Yi Yueyi, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga agar kalian semua tetap di sini. Kong Meng, orang lain boleh menanyaiku, tapi kau tidak bisa. Kata pria parubaya itu dengan marah. Orang yang mengganggu latihan tetua Jiang dan membawa keluar pengawal Laut Hijau ini adalah adikmu, Kong Sang. Kong Meng tertegun, lalu tersenyum kecut dan menutup mulutnya lagi. 670.